Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi pandemi COVID-19, Ia memakai sebuah teknologi yang telah mengumpulkan dan mempertemukan kita semua dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri dalam webinar Parenting Pritin hari ini. Tuhanlah yang memberikan semangat dan kerinduan dalam hati kita untuk terus mau belajar dan memperlengkapi diri, membimbing anak-anak kita dalam masa transisi masuk ke dalam dunia pra-remaja dan remaja. Sebelum kita mulai rangkaian acara Pritin kita, saya mau mengajak kita semua bisa memberikan rasa hormat dan syukur kita kepada Allah. Mari saya ajak Bapak Ibu kita menyanyikan sebuah lagu hormat bagi Allah Bapa. Walaupun kita di mute, kita bisa nyanyikan ini di rumah masing-masing. Enggak sih. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saya minta Pak Jonathan untuk memimpin kita dalam doa buka. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersama-sama ingin belajar untuk keluarga yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami mengakui diri kami terbatas. Kami mengakui, ya Tuhan, diri kami lemah. Oleh karena itu kami ingin belajar, ingin dibina, ingin diperlengkapi sebagai orang tua, ya Tuhan. Ini sungguh memohon agar sore hari ini menjadi hari yang sungguh-sungguh kami boleh serahkan, kembalikan kepada Tuhan, dan kami mohon agar Tuhan memberkati webinar sore ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati setiap kami, berkati pembicara, berkati setiap panitia yang terlibat, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur untuk sore hari ini kita bisa berkumpul bersama, terkoneksi bersama dalam event yang sangat penting. Perkenalkan, saya Pendeta Jonathan, pembina Family Ministry dari GKY Greenfield. Kita bersyukur Family Ministry GKY Greenfield dan Growing Family Indonesia boleh bersama-sama mengadakan webinar yang sangat penting. Saya percaya di masa sulit seperti ini menjadi tantangan bagi para orang tua yang memiliki anak berusia 8 sampai 13 tahun, bahkan remaja, ya, preteen dan teen. Saya berdoa kiranya webinar ini bisa menjawab segala pergumulan daripada saudara-saudara sekalian. Yang pertama-tama saya akan menyambut untuk para peserta yang sudah terkoneksi dalam webinar pada sore hari ini. Menurut data kami, total peserta sejumlah 386 peserta. Ya, kita bersyukur untuk setiap peserta yang boleh antusias. 386 peserta itu artinya 386 couples, begitu ya. Dan ini terpencar di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Dari Sydney, 4 couples. Dari Singapura, 1 couples. Papua, 1 couples. Sulawesi, 12 couples. Bali, 5 couples. Kalimantan, 9 couples. NTT, 1 couples. Sumatera, 14 couples. Dan Pulau Jawa, 334 couples. Ya, kita berikan aplaus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk setiap peserta
Pak Jonathan, suaranya ke mute. Baik, tadi sampai di mana? Sudah dengar ya? Sudah dengar suaranya? Iya, sudah dengar. Oke. Tadi sampai di mana? Peserta sudah semua ya. Sekarang saya ingin memperkenalkan untuk pembicara kita yang saya kira Bapak Ibu sudah sangat mengenalnya. Saudara, pembicara pada sore hari ini adalah Bapak Rizal dan Ibu Rina Badudu. Halo Pak Rizal, Bu Rina. Selamat sore Pak. Saya akan memperkenalkan secara singkat Pak Rizal dan Bu Rina Badudu. Beliau adalah pendiri dari Growing Families Indonesia, perwakilan dari Growing Families International USA. Beliau juga pendiri dari Yayasan Bangun Karakter Bangsa, perwakilan Institute of Basic Life Principles USA. Dan beliau dikaruniai 4 orang anak. Usia anak mereka sekitar 25 sampai 21 tahun. Yang dari kecil mereka sudah didik secara homeschooling dari awal sampai lulus SMA. Ini 2 anaknya sudah lulus S2 dan 2 anaknya lagi sudah lulus S1. Welcome Pak Rizal dan Bu Rina. Terima kasih. Ya. Kita sangat antusias Pak untuk mendengar seminar pada sore hari ini. Banyak pengalaman yang sangat berguna untuk dibagikan. Suaranya tang-ting-tung. Tiap kita. Baik, tanpa panjang lebar dan saudara sekalian, kita langsung menyerahkan waktu dan tempat kepada Pak Rizal dan Bu Rina. Waktu kami persilakan. Silakan untuk. Baik, terima kasih Pak Yonatan, terima kasih Bu Helena. Ini semua panitia yang luar biasa sekali dari GKY Greenfield. Persiapannya sangat rinci, sangat hebat. Jadi saya bersyukur sekali untuk persiapan ini. Juga bersyukur sekali, jadi berterima kasih kepada GKY Greenfield. Sebetulnya ini dipersiapkan 1 tahun. Ya, pembicaraan kami dengan GKY Greenfield itu sudah 1 tahun. Dulu masih dengan GI Nathanael, sekarang udah jadi bendera juga kali ya. Nah, kemudian jadi sekarang ada 386 peserta. Wow, luar biasa. Ini sungguh berkat yang ingin Tuhan curahkan kepada begitu banyak orang, dan tadi mendengar ada begitu banyak peserta dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, NTT, Papua, bahkan Singapura dan Sydney. Itu membuat kita lebih memuji Tuhan ya buat semua ini ya. Kita sungguh-sungguh bersyukur. Nah, kita akan mulai sesi kita yang pertama. Ya, Anda silakan membuka buku dan menyiapkan alat tulis karena akan terus mengisi di situ. Ya, sesuai dengan tayangan yang kami perlihatkan di PowerPoint ini. Jadi kami akan share screen. Mana nih tampaknya? Itu sudah nampak? Ya. Oke. Helena, ini nampak ya? Oke. Kami beri judulnya pre dengan tanda kurung dan teen. Karena sebetulnya ini adalah bukunya pre-teen, pra-remaja. Namun kita buka saja semuanya. Pra-remaja itu 8 sampai 12, teen itu 13 sampai 19. Jadi kita buka saja untuk semuanya dari 8 ke atas ya. Nah, ini adalah keluarga kami, tadi sudah diperkenalkan, ini anak-anak kami umur 25 sampai 21 dan kami bersyukur sekali bisa membimbing mereka melewati masa pra-remaja dan masa remaja. Sekarang mereka sudah dewasa muda semuanya dan kami
mulai pelayanan ini tahun 2003. Ini adalah Pastor Gary Esso dan Anne Mary Esso. Kami bertemu di conference di Singapura pada tahun 2003. Kami tahun itu sudah mulai kelas Growing Kids God's Way. Nah, kemudian tahun 2008 kami mulai kelas middle years ini, preteen ini. Sebetulnya tahun 2005 kami akan mulai. Tapi setelah saya membuka bukunya, melihat-lihat isinya, kami menyadari bahwa ada begitu banyak kekurangan di dalam keluarga kami yang belum kami terapkan dari Growing Kids. Sehingga kami berusaha menerapkan dulu. Baru sesudah itu akhirnya 2008 mulai kelas ini, ya. Nah, ini adalah kurikulum dari Growing Families International, Growing Kids God's Way 3-8, Middle Years 8-12, Reaching the Heart of Your Teen itu adalah 13 ke atas. Dan ini sudah ada edisi bahasa Indonesianya semuanya. Ini Growing Kids God's Way yang terbaru nanti isinya sama, hanya bindernya saja begini berbeda bagi Anda yang sudah ikut Growing Kids God's Way. Kemudian middle years masih pakai buku ini, sebentar lagi kita akan berganti juga. Dan Reaching the Heart of Your Teen, edisi bahasa Indonesia juga sudah ada, ya. Nah, berikutnya adalah kurikulum yang sebelumnya, ya, mulai dari Preparation for Parenting, kemudian Babyhood Transitions, kemudian Toddler itu sampai umur 2,5 tahun. Nah, ini kami tidak sediakan bukunya, jadi Anda bisa dapatkan di website itu di www.ujfi-singapore.org. Ya, silakan bisa beli di sana semuanya, ya, kalau Anda memerlukannya. Nah, mari kita mulai dengan satu ayat, 1 Korintus 13 ayat 11 yang berbunyi demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Nah, ini adalah Anda tahu semuanya, perikop 1 Korintus 13 sangat terkenal, yaitu perikop mengenai kasih. Nah, sesudah mendaftarkan kasih itu apa saja dari 4-8, di ayat 11 dikatakan seperti ini. Jadi, waktu kanak-kanak kita berkata-kata, bertindak seperti kanak-kanak, waktu kita menjadi dewasa, kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat ini berkonteks mengenai kasih, tapi kami gunakan untuk sebagai dasar kita dalam parenting pre-teen dan teen. Dalam arti, waktu kita menangani anak-anak, kita betul-betul menggunakan metode-metode dan cara-cara untuk anak-anak. Namun, waktu anak-anak kita bertambah besar, kita meninggalkan metode-metode itu dan beralih. Dan untuk itu kita harus belajar terus, begitu ya. Nah, ada banyak orang tua masih menggunakan cara-cara untuk anak-anak bagi anak mereka yang preteen dan teen. Nah, inilah yang membuat anak-anak yang sudah beranjak jadi preteen dan teen menjadi tidak kena sasarannya. Nah, kemudian di dalam konteks kasih ini, kami mendorong Anda semua untuk justru di masa-masa yang lebih sulit ini, kata orang, ya, kita perlu lebih mengasihi anak-anak kita. Justru pada saat anak-anak lebih sulit dikasihi, itu menuntut kita untuk lebih mengasihi anak-anak kita. Ya, jadi apa sih tandanya bahwa anak kita udah masuk usia pra-remaja, ya? Waktu itu saya juga nggak terlalu menyadari, ya, kita melihat anak dan menumbuhkan anak-anak sejak bayi. Tapi ada waktu-waktu di mana mereka mulai dan kita mulai merasa ada sesuatu yang menantang gitu ya, yaitu untuk kita lebih mengasihi mereka dengan lebih sungguh-sungguh. Karena apa? Karena anak-anak usia pra-remaja bagi Bapak Ibu yang punya anak umur 8 mungkin belum terasa, tapi sebentar lagi waktu mereka umur 10 tiba-tiba ada banyak hal yang rasanya kita mau koreksi, ya. Dari personal hygiene, tiba-tiba dia mukanya berminyak, jerawatan, ya. Terus suara pecah gitu ya. Dan dibeliin apa-apa jadi salah, nggak mau, ya. Dibeliin baju nggak dipakai, lalu kita kesel, udah beli mahal-mahal, ya. Mereka mulai meninggalkan stiker, buku stiker mereka, ya. Terus kalau barang-barang baju, waktu itu saya menyadari waktu anak-anak kan mereka suka ya dengan karakter-karakter tertentu.
Jadi waktu udah mulai umur 10, tiba-tiba mereka datang, Bun boleh nggak ini gambar apa aplikasinya yang karakter anak-anak itu didedelin aja, dibuang, aku nggak mau. Nah, kalau Bapak Ibu mulai merasa aduh susah banget ya cari baju di anak-anak nggak muat, di orang besar juga nggak pas ya, masuk anak-anak enggak, masuk orang dewasa juga tanggung, dan kita jadi suka lebih dalam tanda kutip rasa sebel gitu rasanya. Nah, Anda perlu menyadari itu adalah indikator bahwa anak kita sudah memasuki usia pra-remaja, dan tantangan utama adalah untuk mengasihi mereka lebih lagi dan mendampingi mereka di masa yang tidak mudah ini. Ya. Dan waktu kita bicara tentang periode pra-remaja itu ada 4 tahun, 8 sampai 12. Dan waktu kita berbicara tentang banyak hal nantinya, Anda perlu mempertimbangkan saja bahwa penerapan buat anak-anak umur 8 tentu agak berbeda dengan penerapan untuk anak-anak umur 12. Dan karena kita buka ini untuk anak-anak orang tua dengan anak-anak remaja juga, nanti juga sedikit lagi berbeda untuk anak 13, 15, dan seterusnya sampai ke atas. Ya. Nah, baik, kita masuk ke bagian pertama, ya, yaitu bab 1 ya. Selamat berjumpa kembali. Anda di buku Anda adalah halaman 1 dan Anda sambil mengisi garis-garis kosong di sana melalui tayangan PowerPoint kami. Yang pertama, kita lihat adalah tujuan kelas ini. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan kita dan anak-anak kita untuk menjadi remaja yang bertanggung jawab. Waktu anak-anak kita masih kecil, kita mengajarkan mereka ketaatan, tetapi kita bukan mau menumbuhkan anak-anak yang taat, tetapi betul-betul kita mentransisikan waktu mereka menjadi dewasa muda untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Dan ini adalah pokok utama untuk mempersiapkan kita dan anak-anak kita. Nah, kalau kita pakai istilah bertanggung jawab, itu adalah mereka udah tahu hal yang harus dilakukan. Kalau masih anak-anak, maksudnya itu adalah semua dikasih tahu. Harus ini, harus ini, harus ini. Tetapi waktu mereka beranjak pra-remaja dan remaja, itu mulai beralih ke menyadari tanggung jawab dan tanpa perlu dikasih tahu. Oleh sebab itu perlu yang berikut ini. Masa ini disebut relational equilibrium. Ya. Nah, biasa itu setara menuju ke hubungan yang relational equilibrium. Apa yang dimaksud dengan relational equilibrium adalah seperti ini, ilustrasinya. Kalau kita dengan anak-anak kids ya di Growing Kids Causeway itu adalah seperti jam 6. Jadi antara orang tua dengan anak itu adalah ada garis otoritas yang jelas, otoritas itu ditegakkan, semua itu harus mereka taati. Karena mami bilang, karena papi bilang. Nah, di masa pra-remaja dan remaja itu nanti, itu sudah inilah yang dimaksud dengan relational equilibrium. Sama. Anak dewasa muda. Ya. Nah, tetapi untuk dari jam 6 ke jam 9:15, itu adalah menuju ini. Melewati 7+5, artinya kira-kira anak di 5 tahun itu 7+5, begitu. Anak sampai 5 tahun semua itu dia harus taat. Bukan otoriter ya, tapi kita ajari mereka untuk taat pada perintah pertama. Itu sudah kita banyak bahas di Growing Kids Causeway. Ya. Nah, ini adalah 8+10. Itu kira-kira untuk anak umur 10. Ya. Jadi bukan harus lagi itu. Anak umur 10, waktu harus, anak umur 12, mereka frustrasi sekali. Mereka bete sekali. Dan itulah yang menuju ke relational equilibrium. Ya. Nah, yang berikutnya sekarang. Nah, yang berikutnya, saat anak-anak kita sudah menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab dalam hidup mereka. Ya, ini adalah saat itu. Ya. Kemudian juga otoritas kita mulai bergeser, ya. Otoritas kita tidak kelihatan di depan, lebih sebagai latar belakang, sebagai nilai yang sudah mereka ambil dalam hidup mereka. Jadi ini adalah sebuah proses seperti tadi ilustrasi ya, dari jam 6 sampai ke 9:15,
ada transisi yang kemudian makin bergeser, sehingga kita bukan lagi memberikan instruksi yang otoritatif, tetapi betul-betul banyak dengan dorongan semangat, teladan, dan mentransisikan nilai-nilai yang sudah menjadi nilai pribadi mereka. Nah, Bapak Ibu, jadi ini semuanya sepanjang kurikulum ini itu mempersiapkan kita sebagai orang tua. Jadi kalau di dalam hidup anak kita ada banyak hal, misalnya sekolah, belajar, disiplin, apa segala macam, itulah semuanya satu persatu itu kita proses dari jam 6 ke 7:05 ke 8:10 ke 9:04. Enggak semua hal sekaligus di dalam hidup anak kita itu bisa ada anak yang udah dalam pelajaran dia bisa begitu, tapi dalam hal yang lain dia belum bisa begitu. Jadi sabar, ini akan menjadi proses yang cukup panjang, namun kita harus sadari saja bahwa kita menuju ke relational equilibrium. Ya. Nah, sekarang nomor 2. Ya, yang kedua di isian Bapak Ibu, di bagian B, halaman pertama ada garis besar pelajaran, Anda bisa melihat sendiri. Kita akan melanjutkan di halaman yang berikutnya. Ya. Oke, jadi tujuan yang kedua adalah untuk menantang atau mendorong kita untuk terus mempertahankan standar, ya, standar yang kita sudah tanamkan di usia Growing Kids God's Way. Karena pada masa ini ada orang tua yang kita jadi cenderung secara tidak sadar menurunkan standar. Karena apa? Karena kita malas konflik, ya. Ya udahlah, susah nih, ya udah biarin deh gitu. Jadi apakah kita mau kemudian menurunkan standar? Kami mendorong untuk terus kita bisa menantang dan mendorong standar yang sudah kita ajarkan di usia kids. Ya. Yang kedua, alasannya adalah alasan yang pertama, informasi yang salah yang seringkali kita terima. Ya, kenapa kita menurunkan standar? Bahwa masa ini masa yang menakutkan. Susah lah, pusing, anak remaja itu memang susah. Sehingga akhirnya kita menyerah dan menurunkan standar yang sudah kita tanamkan waktu anak-anak masih kecil. Oleh sebab itu setiap kali orang berkata, oh nanti lo, anak lo masih kecil, ya. Nanti tuh kalau udah remaja, nanti pasti dia nggak mau gini, nanti pasti gitu. Terus waktu kita seperti mengiyakan, ya sudah, kita terperangkap di situ. Alasan kedua. Alasan yang kedua, anak-anak sekarang memang gitu, ya, emang beda zamannya. Karena sekarang mereka udah tahu banyak informasi, mereka pinter jawab, mereka tahu semuanya. Sehingga kita akhirnya sekali lagi kemudian menurunkan standar karena menganggap bahwa ya begitulah zamannya. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa betul-betul prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan itu berlaku sampai selama-lamanya. Dan anak-anak kita punya kapasitas untuk diisi mengenai hal kebenaran itu. Nah, yang berikutnya adalah ini ada. Ya, kita juga alasannya adalah sering tidak siap mengalami perubahan dari anak-anak yang seringkali mengejutkan. Seperti tadi ya, kita mulai menyadari anak-anak jadi gede, terus kita merasa nggak nyaman gitu ya. Pada usia rentang pra-remaja ini kita melihat perubahan fisik yang berubah ya, yang tadinya imut-imut pipinya hilang ya. Jadi mulai lonjong ya, terus kemudian anak-anak Anda yang perempuan mulai mereka dapat menstruasi dan tiba-tiba berubah gitu ya, menjadi anak-anak remaja yang kita menjadi canggung gitu. Dan banyak orang tua yang berkata, oh udah gede ya, nggak tahu nih. Aduh, pusing. Ya, jadi itulah ketidaksiapan begitu ya. Atau misalnya anak-anak sekarang adalah ada ketertarikan lawan jenis yang lebih cepat. Ya. Anak umur 10, 11. Jadi waktu mereka bertanya kepada orang tua nggak siap. Terus jadi bagaimana reaksi orang tua waktu ditanya begini? Udah jangan dulu, kamu masih kecil, itu anak-anak, jangan. Ya, waktu orang tua memberikan jawaban, kamu masih kecil, maka nanti akan begitu banyak hal yang dia nggak mau katakan karena nanti akan menghadapi jawaban yang begitu dan dia nggak siap, seperti dikecilkan begitu ya. Maka ini yang terjadi ya. Alasan kita menurunkan standar berikutnya adalah karena kita jadi banyak ketakutan.
Jadi banyak membesarkan anak-anak di masa ini dengan rasa takut dan khawatir. Dan sebetulnya betul-betul tujuan dari kita belajar kurikulum umur middle year ini untuk betul-betul memperlengkapi kita, untuk kita siap mendampingi mereka. Boleh kami katakan bahwa anak-anak pada usia pra-remaja, mereka lebih membutuhkan kita sebagai orang tua untuk menghadapi perubahan yang mereka alami, ya. Dan itu betul-betul membutuhkan kasih orang tua dan pendampingan lebih lagi dari waktu masih kecil yang berhubungan dengan motorik, dengan hal yang ketaatan dan hal-hal yang domestik di rumah, ya. Dan Bapak Ibu, jangan dipenuhi oleh rasa takut dan khawatir, ya, karena kita diberi roh yang lebih besar daripada roh apapun. 1 Yohanes 4 ayat 4, ya. Dan ketakutan atau kekhawatiran itu tidak akan membawa apa-apa, tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan iblis suka itu terjadi pada kita. Nah, jadi dengan kursus ini Anda didorong untuk tetap mempertahankan standar itu tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran, tanpa kepanikan, ya. Nomor 3 sekarang. 3, pokok bahasan kita akan menolong kita untuk siap menerima masa transisi ini. Jadi dengan mengikuti parenting ini, kami berharap Bapak Ibu bisa siap menerima masa transisi ini dan mendampingi mereka dengan lebih baik lagi. Ya, karena yang sering nggak siap itu lebih adalah orang tuanya. Dan pada waktu orang tua nggak siap, dia nggak mengantar anak itu menuju kematangan di umur-umur tersebut. Kita lebih memilih untuk menghindar, ya. Karena kita nggak tahu mesti gimana nih. Nah, padahal ini adalah masa kritis dalam tanda kutip dalam usia pertumbuhan anak-anak. Karena dia dari semuanya sama mami, bergantung sama mami, VVIP adalah mami papi. Sekarang dia mulai lebih banyak bergaul dan pendapat teman. Dia mulai mematut-matut diri di depan cermin, mulai apa? Itu betul-betul masa yang kritis. Bagaimana mereka mulai keluar lebih dan mulai bergaul lebih, ibaratnya di dalam corong kita mulai lebih lebar, dan itu betul-betul membutuhkan pendampingan. Dan bagi Anda yang mengikuti Growing Kids God's Way, kebanyakan adalah alumni Growing Kids God's Way, kita udah belajar di situ bahwa ada 3 fase konflik. Yang pertama adalah 12-40 bulan. Kedua adalah sekarang ini, 10-12 tahun. Kita hanya harus menerima, itu masa yang lebih kritis, dan justru ayat tadi itu betul-betul harus lebih kita mengasihi dan mendampingi. Nah, jadi bagaimana menerimanya adalah banyak hal berubah dengan anak-anak kita. Dan itu menuntut perubahan dari kita. Ya, tadi saya kasih contoh dari cara memilih baju, mematut-matut diri, mukanya jadi berminyak, jerawatan, mungkin juga pulang sekolah jadi bau gitu ya. Karena mereka lebih berkeringatnya, lebih bau dan lain sebagainya. Kita harus siap menghadapi perubahan ini, dan itu menuntut untuk kita bisa berubah juga dan mendampingi mereka. Oleh sebab itu, kalau kita nggak berubah dengan cara-cara, bahkan dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata kita yang seperti berkata kepada anak-anak yang masih kecil, maka hati kita dengan mereka itu nggak bisa nempel. Kita harus terlebih dahulu berubah, menerima mereka apa adanya. Karena sering orang tua bilang begini, aduh sekarang makin sok tahu, katanya gitu. Ya, kalau dikasih dulu ya kayaknya gampang. Sekarang kalau saya ngomong 1 kalimat, dia jawab 10 kalimat. Betul, pada masa ini ada perubahan adalah mereka mampu berpikir, kognitif mereka semakin berkembang, dan mereka punya sesuai dengan pertumbuhan anak pada usia ini, mereka memang mampu untuk reasoning. Ya. Di umur-umur sekian ada banyak anak yang kemudian berlatih untuk menyampaikan pendapat. Dan mereka punya pendapat. Justru itu adalah sukacita di usia ini, adalah kemampuan untuk berpikir, ya, dan punya pendapat. Iya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua nih perlu bertransisi. Sekali lagi dari jam tadi ya, dari otoritas kepada hubungan dan pengaruh. Nah, itu diperlihatkan di diagram berikut ini yang sudah kita bahas di sesi 17 Growing Kids God's Way. Bagi Anda yang mengikuti. Bagi Anda yang belum mengikuti Growing Kids God's Way, memang nanti Anda perlu belajar lagi atau lihat saja juga di sini, tapi perlu kejar setoran juga ya mengenai ini, karena ini penting sekali. 4 fase dalam membesarkan anak. Disiplin 0-5,
training itu 6 sampai 12, coaching itu lebih dari 12 sampai 19, itu teen, ya. Kemudian sahabat itu lebih dari 19, dan ada 2 kurva di sini. Yang satu kurva yang menurun itu adalah kurva otoritas. Ya. Kemudian kurva otoritas ini adalah yang tadi kita katakan ya, waktu anak-anak masih kecil betul-betul kita memberikan instruksi dan menuntut mereka untuk taat. Jadi otoritas itu masih tinggi waktu di umur 0 sampai 5, tapi dia harus turun terus tuh. Nah, di 8 sampai 12 itu udah turun terus. Karena kita bukan harus kamu harus taat karena tadi bilang mami bilang begitu untuk anak umur 5 ya. Untuk anak 8, umur 10 itu sebetulnya nggak laku ucapan seperti gitu. Karena pada usia itu kita betul-betul menunjukkan kepada mereka adalah kenapa ya, kenapa mereka perlu melakukan hal ini dan hal itu, yaitu dengan mengajarkan prinsip moral dan etika Alkitabiah, etika demi sesama, sehingga mereka melihat kepentingan orang lain dan kepentingan orang banyak. Dan kita sudah belajar di sesi 1 bahwa harus selalu ada alasan moral untuk prinsip moral itu. Ya. Namun waktu otoritas ini menurun itu harus digantikan dengan kurva yang naik, yaitu kurva pengaruh. Ya, pengaruh ini adalah teladan kita sebagai orang tua. Jadi waktu kita mau dia disiplin, misalnya baca Alkitab misalnya, ya, kita harus mempengaruhi mereka dengan disiplin kita membaca Alkitab. Kita mau dia tepat waktu datang di gereja misalnya. Itu bukan lagi dengan kata-kata kita lebih menurun, tapi sekarang kita membawa mereka ke gereja sebelum waktunya. Itu pengaruh dari kita, ya. Dan itulah pentingnya titik garis-garis yang merah ini, yaitu transisi, ya. Jadi masa transisi inilah masa yang betul-betul kita perlu lebih mengasihi mereka dan mendampingi. Jadi betul-betul menyediakan waktu, bukan hanya waktu, tapi hati dan telinga untuk betul-betul menolong mereka melewati masa transisi ini. Nah, jadi penting sekali, nanti Anda akan terus ya dari sesi ke sesi masa transisi, apa yang harus ditransisikan, bagaimana mentransisikan itu, ya seperti kita belajar di sesi 17 Growing Kids Gospel bahwa Yesus pada akhir pelayanannya kepada murid-murid mengatakan bahwa sekarang kamu adalah sahabat, begitu ya. Itu bedanya jadi, ya. Jika kita juga dengan anak-anak begitu, walaupun nggak seperti garis ini, nanti itu prosesnya akan nggak selalu mulus, tapi kita tahu bahwa kita harus menurunkan otoritas dan menaikkan pengaruh. Waktu kita tahan otoritasnya di atas, dengan anak-anak umur pra-remaja, apalagi anak-anak umur remaja, itu sama sekali nggak kena. Iya, ya. Karena tujuannya kita mau membangun hubungan dengan anak-anak kita, ya. Nah, hubungan yang saling percaya, mutual trust itu menjadi tujuan kita untuk menumbuhkan anak-anak yang bertanggung jawab dan memiliki hubungan yang saling percaya antara orang tua dan anak. Dan ini menciptakan adalah pola hubungan dewasa. Kita bukan berhubungan lagi dengan anak-anak, tapi Anda harus siap bertransisi, mengubah diri untuk berhubungan dengan anak-anak di umur ini dengan pola hubungan dewasa. Patronnya hubungan dewasa. Ya. Jadi kalau misalnya, contoh apa sih? Kalau anak-anak kita untuk tas sekolahnya kita apain? Ya, pola hubungan dewasa itu akan mempersiapkan mereka untuk bertanggung jawab tadi ya, dan itu banyak dicapai dengan dialog. Jadi bukan hanya dengan memberikan instruksi, tetapi kita mentransisikan apa yang biasanya kita kerjakan semuanya, kemudian kita mulai mentransisikan ketemu titik tengah. Ya. Kalau dulu semuanya mami yang kerjain atau papi yang bantuin, tapi sekarang kita ketemu titik tengah, kita setengah jalan. Saya suka mencontohkan adalah mengenai misalkan buku. Kalau dulu kita yang ngecek, kita memastikan mereka siap. Nah sekarang mereka yang mempersiapkan, tangan mereka yang memasukkan dan tik checklistnya. Kemudian nantinya mereka akan bisa melakukan sendiri. Dan ini adalah pola hubungan dewasa di mana kita mulai mentransisikan
seperti di kantor ya. Kita kalau pindah bagian biasanya ada training, terus kita di coach sama supervisor, sesudah itu kita dilepas ya, dan diawasi. Kalau salah, nah kemudian dievaluasi secara periodik, tetapi nggak terus-terusan didampingi. Ya, dan proses ini menimbulkan hal yang seperti ini. Ya, proses ini adalah hal yang tidak nyaman buat kita, tetapi penting sekali kita untuk bisa mulai melepas bahwa anak-anak kita bertumbuh semakin dewasa. Oleh sebab itu, tadi dikatakan, ini nggak akan mulus loh. Ada anak waktu tadi udah cek gitu sendiri, tasnya misalnya ke sekolah, lupa lagi gitu. Ketinggalan segala Ya, macam gitu. Nah ini yang enggaknya, kita nggak bisa lagi balik lagi ke jam 6. Terus kita siapin lagi semuanya. Iya, jadi kita udah harus bergeser gitu tuh. Ya. Mereka akan mendapatkan konsekuensi dari tindakan-tindakan mereka. Jadi ini penting sekali, memang ini tidak nyaman, tapi kemudian kita akan betul-betul menyadari penting sekali kita untuk benar-benar bergantung kepada Tuhan. Bukan hanya di masa ini, sebenarnya di masa sejak dari awal. Tetapi waktu anak-anak masih kecil, sepertinya kita in control dalam tanda kutip ya. Sehingga kayaknya kita bisa. Tapi waktu anak-anak pra-remaja, wah kok berubah. Sebenarnya kita nggak memegang kendali, sehingga penting sekali untuk bergantung pada Tuhan. Tapi sebetulnya sejak awal kita selalu hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Iya, penting sekali bergantung pada Tuhan adalah soal lebih mengasihi di dalam umur ini. Karena kita udah bilang, kita udah kasih ya tanggung jawabnya dia cek sendiri, begitu ya. Atau dia diingatkan nggak mau, terus terjadi kesalahan, terus kita marah, tuh nggak diingetin, terus jadi kamu salah. Ya udah, tapi aku bosan nih kalau diingetin terus, begitu ya. Kita lebih perlu bergantung pada Tuhan, terutama untuk lebih mengasihi mereka. Sekarang nomor 4. Ya, tujuan dari pembahasan ini akan mendorong kita untuk bisa menjadi pendorong dan penyemangat untuk anak-anak dan untuk kita sebagai orang tua, bahwa ini adalah dalam tanda kutip bukit terakhir dari perjalanan ya. Ini adalah masa transisi. Kalau orang bersepeda ya, goesen zaman sekarang ya, atau orang mendaki gunung, itu biasanya aduh udah hampir menyerah ya. Tetapi kalau kita dikatakan ini nih tanjakan terakhir, habis ini kita akan lihat pemandangannya, kita nyampe habis ini. Itu akan menjadi pendorong semangat. Kami ingin mendorong semangat Bapak Ibu bahwa masa transisi ini merupakan tanjakan terakhir ya. Kalau kita terus setia berpegang pada nilai-nilai dan ajaran yang kita sudah tanamkan sejak anak-anak masih kecil, Anda bisa pastikan bahwa ini adalah tanjakan terakhir, berikutnya akan smooth ya. Dan tidak akan ada lagi kejutan-kejutan berikutnya. Karena dikatakan sejak The Growing Kids ya, masa ini 10-12 itu konflik. Ya. Terutama kalau kita nggak menerima, terutama kalau kita nggak lebih mengasihi. Tapi kalau kita melalui tanjakan ini, sebetulnya dia akan mulus sekali di masa remaja tuh. Karena memiliki hubungan yang saling percaya. Ada hubungan dan hati saling berpaut. Ya. Jadi kita akan menghadapi umur remaja di kemudian hari sambil menikmati. Karena kita sudah membangun hubungan, saling percaya, dan hubungan itu akan membuat kita justru semakin dekat di usia-usia yang selanjutnya. Iya. Nah yang terakhir adalah pokok bahasan ini untuk mengingatkan kita semua supaya kita tidak merasa lelah dalam melakukan, mendampingi, dan mengasihi mereka. Melakukan perbuatan baik bagi mereka. Iya, tetap ada kesalahan-kesalahan dari anak dan dari kita. Ya, tapi tetap jangan merasa lelah. Oleh itu Galatia 6 ayat 9 adalah janganlah kita jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu tadi, kalau masuk masa remaja, itu kita mulai menuai. Nanti masa muda, kita menuai dari apa-apa yang mereka lakukan dengan sangat baik, karena kita mendampingi mereka, kita mengasihi mereka untuk melalui masa-masa yang sulit ini. Mereka mencari jati diri, tapi kita mendampingi mereka. Ya, jadi dengan kita melakukan PR kita saat anak-anak usia 8-12, kita akan memetik buahnya nanti. Saya sering katakan bahwa anak-anak umur kids itu kalau orang bangun rumah seperti bangun fondasi ya. Biasa dipasang bedeng.
becek, bau, kotor ya. Itu seperti kita mendampingi anak-anak waktu masih kecil ya. Ya kemuntahan, kena burp ya, terus demam, sakit, vaksinasi, merengek, pup, wah semuanya dan segala macam kerepotan. Tetapi di usia pra remaja ini kita membangun pilar-pilar yang kuat. Dan kemudian nanti orang akan melihat, wah bagus ya rumahnya ya, interior yang bagus, ininya bagus. Itu adalah usia remaja yang orang bisa melihat. Kemudian kita juga menikmati usia mereka waktu kita sungguh-sungguh menanamkan di fondasi dan struktur ya, struktur bangunan. Nah ini adalah struktur di dalam pertumbuhan anak-anak kita. Makanya tadi dikatakan penting sekali untuk lebih bergantung pada Tuhan. Karena waktu kita mengandalkan Tuhan dalam berbanyak metodenya juga, kita akan merasakan manisnya itu buah pekerjaan Tuhan yang kita lakukan dalam diri anak-anak. Jadi kita akan menuai, ya. Tapi itu kalau kita nggak nyerah, nggak lemah, ya. Nah, jadi sekarang kita perlihatkan itu di halaman itu adalah garis besar pelajaran, ya. Sesi 1 itu adalah pengantar. Ciri-ciri keluarga Growing Kids Gospel yang sehat itu seperti apa. Sesi 2, kita akan membahas tantangan-tantangan masa remaja yang kita hadapi. Ya, akan ada kita belajar mengenai 4 tingkat kedewasaan dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa menolong anak-anak untuk membawa anak-anak kita kepada kedewasaan moral terlebih penting. Ya, sesi 3 adalah mengenai pengaruh-pengaruh yang menekan dari luar tuh ya. Pergaulan, nilai-nilai dan sebagainya, tekanan moral, fisik, dan teman-teman kita akan pelajari di bagaimana mendampingi mereka supaya mereka nggak tertekan dengan semua itu. Di sesi yang keempat kita akan membahas pentingnya komunikasi berdasarkan kekuatan hubungan kita dan bukan berdasarkan kekuasaan otoritas ya yang sudah kita bahas tadi. Saran-saran praktis bagaimana sih berbicara dan mendengarkan tadi ya, yang betul-betul mendampingi mereka, mendengarkan dengan hati dan betul-betul berkomunikasi dengan baik, dengan efektif. Dan ini berbeda loh, berkomunikasi dengan pra remaja dan remaja itu berbeda dengan komunikasi kita dengan anak-anak. Ya. Sesi 5 adalah mengenai sejumlah masalah disiplin yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan pada tahun-tahun middle years ini. Ya, masih akan ada disiplin-disiplin yang perlu kita tuntaskan. Ya. Dan sesi 6, sesi yang terakhir dari pertemuan kita nanti, kita akan membahas apa yang perlu kita ketahui tentang dating, ya, dan pacaran, dan penjajakan, dan courtship sebelum anak-anak kita berangkat dewasa. Kita perlu membahas hal ini, ya. Dan pembahasan kembali tentang 7 bendera peringatan. Ada red flags yang kita akan bahas bagi kita sebagai orang tua pada anak-anak usia pertengahan ini. Jadi selalu kita membahas segala sesuatu itu sebelum waktunya. Ya, jangan nanti waktu datanya umur 17 baru kita bahas, oh nanti kalau pacaran tuh harus begini-begini. Wah, kita siapkan jauh sebelumnya, menanamkan prinsip-prinsip itu terlebih dahulu supaya nanti dia siap memasuki masa itu, begitu ya. Nah, sekarang kami persilakan dulu untuk bertanya ya. Terlebih dahulu saya persilakan host ya, Helena, silakan 1, 2, 3 pertanyaan sebelum kita melanjutkan lagi nanti. Ada yang bertanya, Pak. Jika belum mengikuti GKGW, bagaimana? Apakah mereka harus mengulang seperti kejar setoran? Ya, bagus sekali. Kami menyadari hal ini. Dulu waktu kami menyelenggarakan setiap kelas pre-teen, itu persyaratan utamanya adalah sudah mengikuti GKGW. Cuma ini zaman anugerah sekarang ini. Gitu ya. Zaman online. Zaman anugerah. Zaman Zoom. Dan kebutuhan memang banyak sekali. Jadi kami memperbolehkan saja dulu. Tapi kemudian pada waktu Anda menyadari, oh yang ini belum ya, oh yang itu yang belum, memang perlu kejar setoran. Namun Tuhan kita itu baik sekali. Ini bukan seperti Taurat
yang harus ini ada berapa ratus hukum, kalau enggak nanti anaknya dihukum. Enggak. Tapi baik sekali tentunya kalau Anda mau memiliki materi dari Growing Kids sendiri dan Bisa membaca bisa membaca secara mandiri. bukunya secara mandiri, atau video kami sudah ada di YouTube ya. Semua sesi itu lengkap dari Growing Kids Gasway. Anda bisa belajar, tapi tolong belajarnya satu persatu. Karena ada 17 sesi di situ. Ya, ojo kesusu ngono lho, ya. Sesi siji ngono, ya. Bapak Ibu yang mengikuti kelas middle years preteen ini, ikuti saja tugas-tugas dari preteen ini. Kalau nanti ada beberapa hal yang harus revisit dari bahan Growing Kids, Anda melihat kembali. Nanti sesudah ini selesai dan Anda punya waktu, tentunya akan baik kalau Anda bisa mengikuti Growing Kids Coachway, baik melalui buku ataupun Anda bisa melihat YouTube. Nanti linknya akan kami sharingkan. Ya, terima kasih. Silakan berikutnya. Bila anak berusia 11 tahun tapi masih perlu ditarik ke dalam corong lagi karena banyak ketidaktaatannya, bagaimana cara dan sikap orang tua menghadapinya? Ya, ini umur transisi ini juga bukan umur yang baku ya. Umur 12 harus sudah. Itu beda. Setiap anak punya kekuatan dan ada anak-anak yang masa transisinya sedikit bergeser, enggak apa-apa. Terutama anak-anak cowok. Kalau anak perempuan kayaknya lebih cepat besarnya gitu ya, lebih cepat mengerti. Nah, anak cowok umur 10, umur 12, mereka masih enjoy main-main. Sementara anak perempuan itu kita udah melihat perubahan fisiknya dan mereka udah kayaknya tahu apa yang habis, apa yang harus dilakukan. Mereka bisa menerapkan beberapa hal. Sepertinya anak perempuan lebih cepat menuju masa transisi dibandingkan anak cowok. Anak cowok nanti waktu kuliah maka dia akan bertumbuh dengan jauh lebih cepat. Bapak Ibu bisa melihat ya, kalau juara SD itu pasti kebanyakan anak cewek ya. Nanti yang cowok-cowok pas kuliah baru hebatnya muncul. Jadi usia 12 masa transisi itu adalah gambaran. Kalau anak-anak masih pois gitu ya, ada anak kontot gitu. Ya sudah, Anda nikmati. Nanti masa transisinya akan tiba ya. Masih dia nggak akan nih. anak-anak terus ya. Pipinya masih kayak bakpao. Nggak apa-apa, nikmati. Nanti Anda transisi, waktu masa transisi itu tiba, kita siap untuk mendampingi. Jadi untuk beberapa anak sedikit lebih belakangan ya, seperti anak perempuan umur 10, anak cowok sama dengan anak cowok mungkin umur 11, 12 ya. Oleh sebab itu waktu disatukan ya, kalau saya dulu di sekolah Katolik ya, cowok-cowok, cewek-cewek. Waktu disatukan itu juara-juara kelas kan tadi dikatakan kan. Dan anak cewek sering mengatakan kepada teman cowok, anak kecil lu gitu ya. Karena memang anak umur 10, 11, 12 cowok itu pongo-pongo, sering kalau ditanya masih main mobil-mobilan gitu ya. Tapi anak cewek udah pikirannya udah lebih. Jadi silakan, tentunya bisa waktu corongnya udah kelebihan, kembali ya tarik kembali, betul sekali. Yang penting dia harus lebih taat, tapi cara komunikasinya nanti berbeda yang kita pelajari nanti di sesi 3. Cara komunikasinya bukan seperti di Growing Kids Gasway, tapi nanti kita pelajari. Begitu ya. Satu lagi. Bentuk disiplin seperti apa yang tepat untuk preteen dan teen? Saat kecil disiplin time out. Itu sudah sesi pertanyaan selanjutnya. Sesi 5 dan sabar. Tenang ya. Nanti semangat ini peserta. Boleh, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, satu lagi boleh. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan dalam parenting pada masa-masa yang sudah lewat? Oh ya, terima kasih. Kita ya seperti apapun, seperti kami pun tetap melakukan kesalahan. Dan anak-anak kita tahu, makin mereka besar, mereka mengenal dan tahu. Kita di rumah, apalagi zaman sekarang ya, semua di rumah itu crystal clear, nggak ada yang bisa disembunyikan kelemahan-kelemahan kita dan kesalahan kita juga. Ya. Jadi nggak usah jaim-jaim. Orang tua nggak bisa jaim. Bisa salah kita, ya. Tapi kalau namanya apa namanya tadi pertanyaannya?
kalau salah ya, kesalahan memperbaiki yang kesalahan. lalu. Kita semuanya manusia berdosa. Kita tetap perlu perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Cuma ada orang-orang yang kesalahannya udah tinggal sedikit, orang tua. Ada yang orang tua yang masih harus kejar banyak. Tentunya itu membutuhkan kasih yang lebih banyak lagi dan membutuhkan kesehatian yang lebih banyak lagi. Ya. Begitu ya. Ada banyak orang tua yang sesudah mereka mempelajari middle years ini, lalu mereka menyadari, iya ya, yang dulu salah. Lalu mereka ngomong sama anak-anaknya ya, mami papi lagi belajar, ya, lagi ikut dari GKY Greenfield dengan parenting ministry. Nah, mami papi belajar, ternyata yang dulu tuh mami salah, ya. Mami marah-marah, suka ngomel-ngomel, misalkan kalau mami ya. Dan waktu kita minta maaf kepada anak-anak, anak-anak itu mudah sekali untuk memaafkan kita. Dan kemudian kita memulai yang baru, bahwa sekarang mami akan bantu dengan begini. Nanti kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya mengenai how to-nya. Tetapi bahwa kita bisa memperbaiki dan memulihkan hubungan dengan kita minta maaf. Ya, dulu mami nggak tahu. Ya. Dan di umur-umur ini, pernyataan maaf orang tua itu lebih ngefek kepada anak-anak dibandingkan dengan umur-umur sebelumnya. Jadi, waktu kita memiliki kesalahan demi kesalahan demi kesalahan, dan kita meminta maaf, minta maaf kepada anak, itu membuat hati mereka lebih berbalik kepada kita. Lepas dari kita benar atau salah, itu hatinya lebih nempel sama kita dan percayanya itu kepada orang tua. Begitu ya. Satu lagi silakan. Bagaimana agar anak punya teman di masa pengajaran jarak jauh seperti ini? Ya, bagus. Ya, itu Zoom juga. Kelompok kecil tetap harus berjalan. Iya, di gereja GKY Puri Indah, kami remaja-remajanya mereka punya kelompok sel yang tetap berjalan melalui Zoom. Kalau berarti ya begini, kalau gereja belum memfasilitasi itu, tentunya Anda bisa memfasilitasi ya anak-anak di keluarga Anda untuk berapa? Nggak usah banyak-banyak, nggak usah kayak sekarang nih 200-300, nggak usah. Bisa 5 gitu ya, cukup. Tapi Zoom ya, ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan juga. Ya, terutama di rumah apa yang menjadi kekuatan keluarga kita ya, kita bisa membuat anak-anak lebih industrious melakukan family project yang bisa menghasilkan untuk anak-anak pra-remaja sekarang menyenangkan atau sesuatu yang mereka antusias untuk belajar. Tapi kuncinya adalah untuk membuat suasana rumah betul-betul menyenangkan. Ya. Jadi ada sesuatu yang sedang berlangsung sesuai dengan yang kita banget itu apa sih? Ya. Nah itu kita eksplor lebih lagi. Ya. Tapi memang teman ini memang menurun ya frekuensinya. Tidak apa-apa. Kalau kita sebagai orang tua justru bisa berkreasi, menciptakan acara-acara bermain macam-macam dengan anak-anak, mereka akan tetap betah ya di rumah. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dulu ya sekarang ya. Kita share screen kembali. Baik, terima kasih. Baik, ini adalah semua tadi 6 sesi yang akan kita lewati. Sekarang kita akan melihat ya. Jadi asumsi ya sebetulnya di buku ini ada asumsi waktu udah masuk ke pelajaran middle years ini ada beberapa yang diasumsikan khususnya untuk mereka yang sudah mengikuti Growing Kids God's Way ya. Ya, yang pertama bahwa betul-betul mendorong Bapak Ibu untuk tetap melakukan waktu sofa atau couch time. Karena waktu sofa ini di mana anak-anak bisa melihat secara visual bahwa ayah dan ibunya saling mengasihi. Ya, itu penting sekali. Yang kedua, bahwa para ayah masih menerapkan prinsip-prinsip mandat ayah di sesi 4. Ya. Melakukan beberapa dari 8 itu yang mulai semakin banyak diterapkan. Kemudian juga memasuki sesi ini sangat mendorong bahwa keluarga-keluarga sudah mengetahui bahasa kasih anak-anak kita. Karena bahasa kasih ini merupakan jembatan, merupakan minyak pelumas untuk kita berkomunikasi dengan baik sesuai dengan bahasa kasih anak-anak. Ya, jadi Anda lihat ya, itu A adalah sesi 2 di Growing Kids, B adalah sesi 4
4 dan C adalah sesi 3 di Growing Kids Causeway. Kemudian kita perlu kembali revisit mengingat bahwa kita secara konsisten memberikan alasan moral yang bisa menunjukkan pengaruh ya, bukan hanya otoritatif tetapi alasan moral kenapa dari segala sesuatu. Ya, ini adalah sesi 1 di Growing Kids Causeway dan yang terakhir adalah bahwa anak-anak menggunakan proses naik banding, appeal ya, usul boleh nggak soalnya ya, ada informasi baru yang mereka bawa ya. Ya, ini adalah sesi 16 ya. Bagi Anda yang Growing Kids, buku Anda masih hijau ya. Jangan kaget lihat ini udah putih. Nanti angkatan berikutnya itu adalah yang putih ini. Isinya tetap sama ya. Jadi itu cuma covernya aja. Nah, ini adalah sekarang yang keempat adalah contoh-contoh hubungan. Ada 15 ciri keluarga sehat Growing Kids Causeway yang memiliki anak-anak remaja yang sebetulnya juga ada di teks, tapi Anda silakan isikan menurut tayangan ini. Ya, di isian Bapak Ibu di halaman 3 ya. Jadi contoh hubungan, sekali lagi hubungan betul-betul ditekankan pada masa anak-anak pra-remaja, itu yang menjadi tujuan kita untuk memiliki hubungan yang saling percaya, mutual trust. Jadi bagaimana membangun hal ini? Ada ciri-ciri keluarga sehat dari sesi 17 ya, yang memiliki anak-anak remaja. Yang pertama, mereka punya nilai-nilai utama bersama yang ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Ya. Kita udah belajar Family di sesi 4 mengenai identitas keluarga, kemudian sepanjang sesi itu, sesi 5, memasukkan nilai-nilai itu, dan waktu mereka berangkat ke pra-remaja dan remaja itu mulai menjadi nilai-nilai utama mereka juga. Yang kedua, mereka tahu bagaimana harus berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya. Sudah begitu banyak contoh waktu itu kita bicarakan ya. Bagaimana jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari Efesus 4 ayat 29. Mereka berkomunikasi dengan baik sekali di rumah dan juga di luar rumah. Yang ketiga, mereka memiliki kita orang tua yang tidak takut untuk, seperti tadi yang ditanyakan ya, berkata mami salah. Ya. Mami kebablasan tadi marahnya. Mau nggak maafin mami? Iya. Kemudian mereka juga memiliki anak-anak remaja, kita punya anak-anak yang dapat menangani jawaban no, ya, waktu mereka appeal, waktu mereka usul, boleh nggak soalnya, mereka siap untuk mendapatkan jawaban tidak, karena pada usia ini masih ada disiplin yang perlu dilanjutkan. Yang kelima, mereka juga memiliki kita orang tua yang mudah didekati, ya, mudah didekati dan mereka bisa bercerita mengenai kesalahan dan dosa-dosa mereka yang mereka lakukan apa. Ini penting sekali ya, karena ini akan menentukan gitu ya nantinya di masa remaja, masa muda. Ya, kalau dimulai di umur 8 sampai 12 mereka bisa mendekati kita, tidak malu, mengakui, bercerita, cuma bercerita, ngobrol seperti dengan teman begitu ya. Jadi itu akan menolong sekali hubungan kita untuk nanti di umur-umur selanjutnya begitu ya. Kita akan membahas banyak ini nanti di sesi mengenai komunikasi. Iya. Yang keenam, bagaimana contoh-contoh hubungan adalah kita menjaga pernikahan kita sebagai prioritas bagi kesehatan keluarga. Ini sesi awal banget di Growing Kids ya. Penting sekali, awal yang benar, kesehatan, kesepakatan, dan anak-anak akan merasa aman bahwa apapun yang terjadi, orang tuanya akan selalu bersama. Dan juga lebih penting lagi di umur ini mereka melihat kita itu sepakat. Karena ada banyak banyak kesulitan, hal baru, kejutan. Kitanya makin berantem. Dan kalau kitanya makin berantem, wah itu buat mereka juga jadi sesuatu yang suasana yang tidak enak. Dan kita bisa lebih diadu domba. Kita udah bahas banyak itu waktu di Growing Kids Causeway. Tapi di umur ini itu lebih lagi diperlukan. Ya. Nah, yang ketujuh ini penting juga ini ya. Semua penting. Tapi nomor 7 ini sangat menyenangkan. Yaitu kita menyediakan waktu untuk bersama-sama dan saling menghadiri acara-acara anggota keluarga. Ya, kalau ada event-event yang mereka penting sekali, maka itu sangat-sangat berarti waktu kita menghadiri bersama-sama. Ya, itu adalah dukungan yang luar biasa. Anak-anak kita nggak ingat seberapa banyak baju, seberapa banyak mainan yang kita belikan
seberapa banyak kita ajak mereka ke tempat-tempat, tapi mereka ingat momen-momen yang berharga bagi mereka dan kita hadir. Ya. Dan ini adalah bukan soal suka atau enggak suka. Misalnya adiknya balet, yang cowok nggak suka gitu loh ya, balet ya. Tapi ini adalah family event. Kita membiasakan itu sehingga ini bukan soal suka, tapi soal mengasihi adiknya atau kakaknya. Kita hadir bersama-sama. Ya, dan kalau kita hadir bersama-sama, nanti sesudah pulang itu akan jadi percakapan 1 minggu di meja makan ya. Kemarin si ini, si itu, kemarin. Nah, ada ceritanya yang kemudian berlanjut dan membangun hubungan keluarga. Yang ke-8, mereka memiliki kita sebagai orang tua yang tidak takut pada masa-masa remaja mereka yang sudah kita bahas tadi ya. Ini adalah tujuan dari hubungan. Ya betul, dan sehingga setiap pembicaraan walaupun itu mengejutkan bagi kita bisa merespons dengan baik gitu. Dan nggak menganggap mereka anak kecil. Dan itu nanti kita bahas waktu komunikasi. Ya. Kemudian contoh hubungan adalah yang ke-9, anak-anak kita memiliki anak-anak remaja yang yakin akan kepercayaan orang tua atas diri mereka. Tadi ya, mutual trust, bahwa kita mempercayai mereka. Dan kita, anak-anak umur segini ya, mulai mau melakukan sesuatu sendiri. Dan waktu kita mempercayai mereka, itu sangat-sangat berarti buat mereka. Iya, dan soal kepercayaan ini juga ya, itu nyata dari sangat minimnya, lebih kurang marah-marahin, tuh kan salah, tuh ketinggalan bukunya, tuh dihukum, tuh segala macam. Tapi ini menunjukkan kita percaya dia benar atau dia salah, kita itu dampingi dengan penuh kasih. Jadi dia dapat, oh kita tuh mempercayai mereka. Karena waktu mereka makin dipercayai, kinerjanya itu makin naik, kematangannya itu makin naik. Ya. Gitu ya. Jadi poin ke-9 ini adalah stand by me. Iya. Betul-betul waktu mereka salah, we'll stand by you. Kita akan cari solusinya bareng-bareng. Seperti di ilustrasi ini ya, papa dan anak. I'll stand by you. Kesalahan apapun, nggak ada kesalahan yang terlalu bodoh. Ya. Yeah. Kita hadapi bersama-sama. Itu akan menimbulkan kepercayaan dan hubungan yang saling percaya. Dan contoh-contoh hubungan yang ke-10 adalah anak-anak kita memiliki sibling, anggota keluarga yang loyal, setia satu sama lain. Ya. Ini yang kita sudah ajarkan juga di Growing Kids, bahwa sibling adalah best friend. Dan ini menjadi semakin ditumbuhkan waktu anak-anak usia pra-remaja, kita akan melihat hal-hal yang muncul dari inisiatif mereka untuk menolong kakak adiknya, ya, yang muncul dari inisiatif mereka yang bukan karena kita minta atau kita kasih tahu. Iya, dan untuk anak-anak yang cowok, saya sering bilang waktu udah anak-anak umur 12 gitu, ingat ya, kamu jagain cici. Kamu jagain adik, karena yang paling besar adalah cewek, yang paling kecil adalah cewek. Kalau mau pergi, kalau main, kalau kamu yang jaga, oke. Dan itu membuat dia, oh saya dipercaya, saya dikasih tugas tertentu gitu ya, dan membuat mereka juga semakin setia gitu. Ya, nomor 11 adalah contoh hubungan adalah mereka merencanakan kegiatan keluarga. Kasih kesempatan mereka untuk urun rembuk ya, kita mau apa gitu. Apakah itu fun night-nya, mau beli pizza, harus main apa gitu. Apapun yang mereka usulkan, kita antusias aja, kita ikut aja ya. Dan weekend-nya acaranya apa. Ya. Dan justru ini ya, sekarang ini di masa PSBB ini, masa pandemi ini, justru perencanaan tentang kegiatan keluarga itu penting sekali dan akan membuat kita jadi fun bersama-sama. Dan itu usul dari mereka itu akan sangat menyenangkan mereka sendiri. Ya, di isian Bapak Ibu halaman selanjutnya ya, halaman 4. Contoh-contoh hubungan yaitu mereka lebih mengutamakan penyelesaian konflik daripada menghindari konflik ya. Jadi seperti tadi dikatakan, apa yang membuat kita menghindari? Karena kita rasa takut tadi ya. Dan waktu kita mau menghadapi konflik itu justru akan mendekatkan hubungan karena kita menghadapi bersama-sama. Iya, anak kami 4 itu beda-beda sekali ya, kepribadiannya, sehingga memasuki umur ini itu bisa lebih tense ya kalau kita nggak betul-betul mendampingi ya. Kalau kita misalnya mereka berdasarkan sifat saja itu lebih lagi gitu. Dan
Itu sebabnya prinsip-prinsip dan nilai-nilai utama itu yang betul-betul ditekankan sejak awal. Bagaimana menghadapi konflik itu. Misalnya kami sering kasih contoh dulu. Kalau cicinya latihan piano, terus adik-adiknya yang cowok ribut main di situ, dia marah sekali, biasa banting, marah begitu ya. Dan kita harus membicarakan itu. Family meeting. Meeting gitu ya. Ayo maunya gimana supaya cicinya nggak marah-marah, supaya ininya, jadi kamu latihan tuh jam berapa, hari apa, supaya adik-adiknya juga tahu, tapi adik-adiknya juga dikasih tahu. Gimana nih kamu, berarti kalau kamu itu nggak main yang main bola di dalam rumah, apa yang rame-rame begitu ya. Jadi kami menyelesaikan dengan konferensi meja bundar, mendiskusikan sumber-sumber iritasi bagi setiap anggota keluarga dan mencari penyelesaiannya. Itu adalah contoh hubungan. Ya. Contoh hubungan yang selanjutnya adalah kita semuanya memiliki rasa tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga. Ya, ada kepedulian, ya, bertanggung jawab untuk mengambil bagian apa yang dia bisa lakukan sebagai anggota keluarga. Dan penting sekali anak-anak yang remaja itu kalau diminta untuk mendampingi adik-adiknya yang masih kecil. Ada anaknya di komisi remaja, dia yang disuruh antar jemput adiknya ke sekolah minggu begitu ya. Jadi itu adalah tanggung jawab ya sebagai satu tim begitu ya, dia anggota keluarga. Kemudian contoh hubungan yang berikutnya adalah mereka menukar peraturan ya, yang tadinya peraturan keluarga menjadi nilai, menjadi courtesy, menjadi sopan santun keluarga ketika anak-anak menjadi remaja dan dewasa. Dulunya harus karena mami yang suruh, karena papi yang suruh, tapi kemudian menjadi nilai, menjadi sopan santun, menjadi courtesy yang etika dia secara pribadi. Ya, misalnya adalah tadi diharuskan, kamu yang jemput, kamu jagain. Tapi lama-lama adalah itu dia, nanti aku yang jagain, nanti aku yang ini. Ayah bunda ini aja, nanti aku yang perhatiin. Ya, itu adalah bergeser ya dari peraturan menjadi satu sopan santun. Ya, contoh hubungan yang terakhir adalah mereka percaya bahwa unit keluarga lebih penting daripada individu. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, ini sesi 17, yaitu membangun keluarga yang sehat, kitaisme, ya, bukan akunya, tetapi kita as a family. Ya, jadi ini adalah ciri-ciri yang diasumsikan, tapi sama seperti tadi saya bilang, waktu kami mau mulai kelas middle years, saya melihat kembali buku itu. Kami enggak begini. Wah, ini belum. Tahan dulu, jangan. Ayo kita lakukan lagi PR kita di Growing Kids. Ayo kembali lagi ke sana, lakukan. Dan membutuhkan kami 3 tahun antara 2005 ke 2008. Baru kami berani, ayo deh, dengan segala kekurangan, kita mulai melakukan kelas ini sekarang. Sudah didorong-dorong oleh para peserta alumni. Iya, karena ayo dong Pak. Kebutuhan meningkat sekali ya. Jadi kami memberanikan diri. Artinya bahwa kami pun waktu kami memulai pada anak-anak usia transisi, kami nggak punya ke-15 hal ini, asumsi ini. Ya. Seberapapun keluarga kita, waktu kita belajar, kita akan menjadi lebih baik. Jadi bagi Anda yang sudah selesai dengan Growing Kids Causeway, Anda revisit lagi satu. Anda yang belum mengikuti Growing Kids Causeway, Anda bisa mengikutinya tadi melalui video YouTube kami dan juga bisa memperoleh buku-bukunya nanti. Ya, baik. Sekarang kami persilakan juga jadi untuk tanya jawab lagi. Silakan Helena. Ada yang nanya, kalau misalnya kami sebagai orang tua sedang menurunkan kadar otoritas, akan tetapi anak kami terasa lebih bergantung dengan kami, bagaimana mengajarkan dia bertanggung jawab? Ya, sekali lagi Bapak Ibu, proses di masa transisi ini betul-betul beda-beda. Sama seperti di kantor ya, ada orang yang di training didampinginya itu sebentar udah cepet gitu. Ada yang lama. Nah, anak-anak kita itu berbeda-beda. Setiap keluarga unik. Dan kita diberi anak-anak yang memang untuk menumbuhkan kita semakin berkarakter gitu ya, dan menumbuhkan kita sebagai orang tua yang lebih mengasihi. Seberapa lama pendampingan, setiap anak bisa berbeda. Dan untuk hal-hal tertentu, mungkin kita perlu mendampingi lebih lama.
Jadi nggak apa-apa, proses ini bukan harus segera selesai, tetapi kita punya waktu sampai nanti anak-anak itu pada usia teen, sampai usia mereka siap untuk kuliah gitu ya, usia sampai 18. Jadi rentang waktu kita panjang dan ada banyak hal yang kita mau berikan kepada anak-anak dan transisikan. Tetapi sekali lagi ada begitu banyak aspek dalam kehidupan anak-anak kita, satu persatu. Jadi sabar-sabar aja. Kalau mereka belum, ya kita masih dampingi. Tetapi dengan intentional kita mulai mentransisikan. Ya, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa mataku akan mengamati, aku akan memberikan instruksi dan aku akan mengamati dan mengawasi engkau. Jadi betul-betul awalnya kita instruksi, kemudian kita lakukan sama-sama, kemudian dia lakukan, kita lihat, baru kemudian dia lakukan secara mandiri. Ya. Jadi ini proses nggak segera, nggak hanya beberapa bulan, untuk beberapa hal mengenai mungkin kerapian, mengenai merapikan buku-buku mereka sendiri bisa, tetapi ada banyak nilai-nilai yang proses transisinya perlu waktu lebih lama. Dan bisa untuk antara kakak dengan adik. Beda-beda. Bisa beda. Ya. Jadi kita perlu lebih memperhatikan satu persatu anak-anak kita dan betul-betul melihat aspek apa yang harus dipenuhi yang bisa berbeda antara kakak dengan adiknya juga. Iya. Dan untuk nanti Bapak Ibu yang punya anak-anak yang sudah remaja, di gereja-gereja juga ada yang namanya CD ya. Nah, usia anak CD mungkin di secara local church menentukan usia sekian, tetapi ada anak-anak yang menunggu karena nanti dulu dia belum siap. Jadi nggak harus pas umur sekian, dia bisa mengambil waktu ekstra, memperpanjang setahun lagi, aku mau nanti gitu ya, karena tingkat pertumbuhannya beda-beda atau dia masih punya banyak pertanyaan ya. Jadi masa transisi ini bukan sesuatu yang harus terburu-buru kita transisikan, dioper, tetapi lebih penting lagi adalah pendampingan sampai mereka siap dan kita juga merasa saling percaya kepada mereka. Jadi ini adalah mempersiapkan readiness dan itu nggak bisa dikarbit. Ya. Itu gabungan dari pengalaman iman, pengalaman perjalanan anak tersebut dan banyak hal yang lain. Tetapi kuncinya adalah mendampingi dan mengasihi. Ya, berikutnya. Bagaimana jika dalam proses parenting ayah sering tidak terlibat dalam kondisi tidak bersama-sama istri dan anak-anak? Ya, ini pertanyaan yang sah sekali. Dan kita belajar di Growing Kids God's Way, oleh sebab itu ada bab khusus mandat ayah di bab 4 begitu ya. Dan waktu kita melakukan PR kita di situ, maka waktu itu adalah kerjasama kedua pihak, papa dan mama, itu akan makin ringan ya dirasakan. Namun waktu satunya lebih hilang gitu ya, satunya lebih berperan, itu lebih berat bagi salah satunya. Dan juga efeknya cukup jelas bagi sang anak. Kalau dua-duanya berperan penuh, itu anak jadi lebih mudah taat, anak jadi lebih cepat matang, anak jadi lebih cepat mengambil nilai-nilai utama dalam keluarga, dan semuanya yang disebutkan tadi itu jadi lebih cepat prosesnya. Waktu keduanya bersepakat dan betul-betul mencurahkan perhatian. Oleh sebab itu, saya katakan kepada ayah-ayah, banyak saya berkata kepada ayah-ayah, ya seberapapun waktu yang Anda punya, coba pikirkan untuk menambahnya. Seberapapun, ya, kalau Anda menambah, dan terutama waktu ayah-ayah mengorbankan sesuatu, apakah itu kelelahan, apakah itu jam kerja, atau itu kantau, ya, usaha maksudnya proyek berikutnya, waktu kita mengorbankan hal hobi termasuk atau pertemanan, anak-anak tahu. Dan waktu ayah-ayah mengorbankan hal itu, anak-anak lebih lagi menyerahkan diri.
Jadi seberapapun Bapak punya waktu dan kita berada di starting point yang beda-beda, kita bisa bersepakat untuk mendiskusikan bagaimana kita semakin meningkat. Ya. Itu saja. Ya, keadaan setiap keluarga bisa beda-beda. Jenis pekerjaan, waktu, dan lain sebagainya. Ya, satu lagi. Jika single parent bekerja, bagaimana memadukan peran ayah dan ibu dalam masa preteen? Terus terang, ibu ini merasa emosi saya lebih cepat meledak jika anak berbuat salah. Ya, dengan segala empati, kami mengerti bahwa pasti akan lebih cepat meledak karena perannya ganda. Jadi memang itu lebih sulit, namun bisa. Begitu ya. Seperti Naomi di kitab Rut. Ya, ditinggal suaminya, ditinggal mati anaknya 2, dan dia mendampingi Rut dalam memasuki tahap berikutnya dalam hidup Rut itu bisa. Karena apa? Karena Allah baik. Dan di Mazmur 68 ayat 6, Mazmur 68 ayat 6 dikatakan bahwa untuk para single parents, Allah Bapa akan menjadi bapakmu itu untuk anak-anak dari ibu single parents. Ya, saya mengerti itu pasti lebih sulit, tapi Tuhan itu baik sekali, dan Anda minta kepada Tuhan kekuatan yang ekstra untuk itu. Ya, baik, kami lanjutkan dulu ya. Ya. Terima kasih untuk semua pertanyaan. Ini sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Ya, jadi sesi 1 ini kita membahas bab 1 dan 2. Bab yang kedua adalah mengenai peran otoritas yang tidak terlihat, yang mulai di belakang. Ya, yang tadi kurvanya turun ya. Nah, ini ada 2, obedience, ketaatan, dengan submission, ketundukan ya. Kita sudah bahas itu adalah bahasa Yunaninya, upakuo, berbaris seperti militer ya, budak utara, siap ya, dalam bentuk bukan otoriter tapi otoritatif ya. Ini ada di halaman 15-16 buku Anda. Dan itu harus digeser menjadi hupotasso, yaitu berbaris di bawah kepemimpinan karena kerelaan, kesetiaan, karena hubungan saling percaya antara anak dengan orang tua. Dan itulah yang dimaksudkan dengan transisi tadi di dalam diagram tadi itu. Kita mau mentransisikan anak dari ketaatan, kita bilangin harus begini, sampai dia jadi tunduk. Bukan pada kata-kata kita, tapi kepada nilai-nilai utama di dalam keluarga. Ya. Dan mereka percaya banget deh sama kita sebagai orang tuanya. Ya. Dan itu yang dikatakan sebagai peran otoritas yang semakin tidak terlihat, begitu ya, semakin turun, semakin mundur ke belakang ya. Jadi ini kembali ke gambar tadi. Nah, dengan apa Anda ingin memimpin anak-anak pra-remaja dan remaja Anda? Kuasa otoritas atau pengaruh? Dia harus berganti, Itulah pola hubungan dewasa. Dan dikatakan kesalahan pengelolaan kepemimpinan orang tua akan sangat menentukan ya, apakah masa remaja anak-anak kita dalam keluarga akan penuh damai atau gejolak. Kalau kita nggak ngelepas otoritasnya, semua dicekin ya, HP-nya mana, ini dicek, itu semua dicek, lihat apa semua, itu akan menimbulkan banyak gejolak di keluarga karena kita nggak percaya, curigaan gitu ya. Kalau dia ini, kalau dia itu, dan alasan kita tidak percaya itu yang lebih lagi adalah karena rasa takut. Jadi melewati ini kita mau mempercaya anak-anak kita dan kita lebih percaya kepada Tuhan yang menginginkan yang betul-betul anak kita dan mengasihi anak-anak kita dengan lebih dari kita. Semakin kita percaya Tuhan dan mempercaya anak kita, itu semakin damai. Ya. Semakin kita nggak percaya anak kita, itu gejolak banyak sekali. Oleh sebab itu, dari tadi dikatakan, otoritas itu dipenuhi dengan kasih. Makin sabar, makin menutupi segala sesuatu, dan sebagainya.
Bapak Ibu ya, anak-anak kita di umur pra-remaja ini pasti banyak salahnya. Coba ingat-ingat kita dulu ya. Young people make mistakes. Ya, pasti kita juga waktu masih muda banyak salah-salahnya. Ya. Jadi kasih menutupi pelanggaran. Kita menumbuhkan mereka, they get the lesson, konsekuensinya tetap, tetapi kita mengasihi. Dan konsekuensinya tidak dihapuskan. Konsekuensi dari pilihan-pilihan yang salah atau ketidaktaatan dan lain sebagainya. Ya, maka itu kasih itu muncul dalam bentuk otoritas saat usia anak masih kecil, dan itu geser jadi pengaruh saat anak-anak tumbuh jadi pra-remaja dan remaja. Jadi Anda para orang tua perhatikan kita masing-masing nih, ya, kesabaran kita antar dengan pasangan, ketaatan kita di jalanan, di gereja, di mana-mana, itu semuanya akan lebih transparan bagi anak-anak yang meningkat menjadi pra-remaja dan remaja. Dan dengan hal-hal itu, waktu kita berubah semakin baik, itulah kita jadi otoritatif tanpa jadi otoriter. Jadi teladan ya. Jadi teladan yang berpengaruh dengan baik. We walk the talk. Gitu. Ya. Itu akan menjadi pengaruh yang luar biasa untuk anak-anak kita. Ya, maka dikatakan di sini itu adalah anak-anak tentang pendekatan, approaching sebetulnya. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi yang dibahas di buku itu waktu pesawat akan mendarat. Ya, dia harus berhubungan dengan tower nih, airport traffic control, ya, Air Traffic Control ATC, dan inilah mereka memandu pesawat untuk mendarat, ya. Pilot akan bertanya, tapi siapa yang mendaratkan, ya, yaitu pilotnya. Nah, jadi sama, ini mari kita lihat approaching-nya ya, seperti apa ya. Ini kalau approaching nih, dan Anda kalau kita sebagai penumpang akan rasa, oh ini goyang banget atau bagaimana, waduh ini mulus atau enggak ya. Yang pertama kita lihat ya. Landing ke usia remaja. Ya. Petugas ATC, Airport Control Tower, akan memandu tentang apa? Mereka akan kasih tahu arah, ya, arah angin, ketinggian, kecepatan, angin, situasi landasan, dan lain sebagainya. Kemudian, tapi yang mendaratkan pesawat ini adalah pilot, bukan petugas di airport control tower-nya. Ya, jadi kalau kita udah kasih panduan-panduan, kita itu orang tua ya, kita itu di tower, kita itu bukan di kokpit, bukan di kokpit. Nah, kalau kita udah kasih pengarahan dari tower, terus kita mau di kokpit juga, gini nih setirnya, itu yang langsung tombol itu belum, ayo tuh. Nah, si pesawat itu akan begitu-begitu. Bingung. Nah, jadi anak-anak itu waktu akan masuk ke masa remaja itu seperti approaching. Dia di masa pra-remaja ini 8 sampai 12 itu approach ya landasannya. Maka kita perlu memberikan panduan lengkap dan segera nyalakan lampu-lampu landasannya. Lampu landasan tadi apa? 15 tanda keluarga yang sehat tadi. Itu akan sangat menolong supaya mereka bisa mendarat dengan mulus ya. Kalau nggak ada lampunya gimana? Waduh, itu mengerikan sekali begitu ya. Jadi penting sekali lampu-lampu tadi 15 tanda keluarga yang sehat. Kita kejar lagi, kita revisit lagi ya. Jadi pendaratan bukanlah di usia anak-anak 17-18 tahun yang udah siap mau berangkat kuliah ya, tetapi di umur-umur pra-remaja ini, 10, 11, 12. Bapak Ibu yang masih punya anak usia 8, 9, Anda punya waktu ekstra untuk menyadari dan memahami hal ini dan lebih siap lagi waktu mendampingi mereka di usia penghujung pra-remaja mereka. Ya. Nah, apakah pendaratan mulus atau sedikit goncang-goncang? Itu sangat tergantung dari kerjasama yang mana? Kerjasama antara kita, orang tua, dan anak-anak. Jadi waktu mereka menghadapi situasi, kita kasih nasihat, biarkan dia yang menentukan. Jangan seperti tadi kalau ada konflik, kita yang kasih tahu, kita yang maju ya. Kalau anak kita ada masalah, mami yang selesaikan semuanya. Tetapi kita memberikan panduan-panduan
dan mempercayai mereka untuk betul-betul memegang kendali dan memutuskan dan mendengar nasihat dan melakukan apa yang baik. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, middle years 8-12 itu masa approaching untuk turun ke landasan, dan masa remaja itu udah masa mendarat dengan mulus, enggak, itu indahnya. Jadi kita betul-betul mengantar anak-anak kita menuju kedewasaan di umur 8, 9, 10, 11, 12 matang di usia itu, sehingga nanti pada waktu masuk masa remaja dia juga tetap matang dan lebih matang lagi, lebih dewasa lagi. Dan itu butuh kerjasama. Jadi presentasi kami itu diakhiri dengan PR. Nanti Anda harus mengisi survei di halaman 9 sampai 14 ya. Anda lihat di situ adalah profil keluarga sehat. Dan itu akan memberi titik awal yang objektif untuk peningkatan selanjutnya. Jadi itu betul-betul untuk titik awal ya, menentukan titik awal ya. Jadi itu nggak bermaksud untuk membesarkan, wah angka kita bagus, atau mengecilkan, wah angka kita jelek banget nih, gimana ya. Jadi isilah dengan memikirkan salah satu anak saja yang udah di umur pra-remaja dan remaja. Nanti Anda bisa fotokopi untuk isi untuk anak yang lain lagi begitu ya, sehingga kita tahu oh PR kita untuk anak ini begini, PR kita untuk anak itu begitu. Tapi sekali lagi waktu mengisi Anda silakan jujur, karena nggak perlu diperlihatkan kepada siapa-siapa, nggak akan selesai dan tidak selesai dikumpulkan ya. Tapi jangan diisi dengan pengennya gini. Tapi kenyataannya sekarang supaya Anda tahu persis titik awal. Dan kita akan bisa semakin meningkat. Jadi nanti berharap setelah kita sampai di penghujung sesi 6, kita melihat kembali, kita melihat, oh iya, yang kita sudah belajar, kita terapkan dan meningkat adalah hal ini. Ya, jadi presentasi kami selesai, tapi kita masih punya waktu untuk tanya jawab. Silakan. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana menolong sibling anak laki umur 13 dapat mengasihi adik wanita umur 11 tahun? Ya, ini akan kita bahas nanti banyak di sesi-sesi selanjutnya ya. Tapi untuk anak-anak yang remaja, seperti tadi, untuk membangun hubungan ada banyak hal project family yang kita bisa lakukan. Artinya adalah kita mendorong untuk satu sama lain saling mengasihi. Nah, kalau di Growing Kids, saya suka memberikan contoh supaya apa-apa yang kita mau kasih ke adiknya atau ke kakaknya, kita kasih melalui tangan mereka. Karena apa? Kalau anak-anak terima dari mami papi, mereka udah tahu bahwa mami papi sayang, itu udah tahu. Tetapi setiap kali kita pergi atau setiap kali kita berbelanja, untuk meminta dia memikirkan mau bawa apa buat adiknya di rumah, mau bawa apa buat mami di rumah. Jadi feeling itu akan ikut dengan tindakan kasih. Jadi kita sebagai orang tua, kita memfasilitasi tindakan kasih. Koko lakukan apa untuk adiknya? Bisa mendoakan, ya, bisa beliin majalah kesukaan dia, atau kalau lagi pergi pulang bawa oleh-oleh, dan kita perlu memfasilitasi kasih uang ekstra untuk dia bisa belikan oleh-oleh. Atau kalau waktu dulu anak-anak kami dia ikut retret kemana gitu ya, maka kami menyediakan benih untuk ditabur. Jadi dia tahu waktu pulang tuh mereka bawa ini buat ini buat ini gitu ya. Pernah satu saat dia pulang bawa boneka besar sekali. Nah, dia naik pesawat, lalu di pesawat ditanya oleh stewardess-nya, buat pacarnya ya katanya. Dia bilang no, untuk my little sister katanya. Sampai sekarang masih ada teddy-nya besar sekali. Boneka terbesar yang pernah dimiliki, dan itu dibawa pakai pesawat. Untung nggak dicak satu seat. This is for my little sister. Jadi kita bisa memfasilitasi. Kita harus memfasilitasi dengan apa? Setiap hal kecil. Kayak kalau kita pulang bawa oleh-oleh ya, minta kakaknya. Nih, bagi adiknya. Waktu adiknya terima dari tangan kakak, itu beda banget. Waktu masih kecil di Growing Kids ya, kalau anak-anak lari haus minta minum. Lalu kita, mana saya nggak kelihatan. Ya, lalu kita kasih minum. Nah, biasanya kita nggak kasih satu, kita kasih dua. Adiknya haus nggak?
Iya, yang satu kasih buat Dedek. Jadi adik kakak itu sering saling melakukan tindakan kasih. Ya, bisa berupa proyek antara kita orang tua dengan si kakak yang besar untuk menolong adiknya. Atau kita melakukan sesuatu yang baik untuk kakaknya. Ya. Jadi dengan memfasilitasi tindakan kasih, sekali lagi, nanti feeling itu muncul. Oleh sebab itu di firman Tuhan dikatakan, kalau musuhmu lapar, kasih makan. Kalau dia haus, kasih minum. Ya, karena hal itu yang akan menjadi kesaksian. Karena biasanya kalau hal jelek, pasti orang balas jelek. Ya. Orang baik dengan hal yang orang yang baik itu wajar. Gitu. Tetapi dengan melakukan ekstra effort, ekstra kasih, ekstra sesuatu, itu akan betul-betul membuat mereka menjadi dekat. Ya, sebelum itu Anda perlu membahas beberapa kisah di Alkitab mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagaimana kakak-kakak yang tidak mengasihi adiknya itu berakhir dengan lebih lain sekali ya, gitu ya. Kemudian jadi adiknya yang bisa menolong. Kita mengisahkan mengenai Kain dan Habel, begitu ya. Cerita-cerita seperti itu. Kita mengisahkan mengenai prodigal son, begitu ya. Kenapa dia nggak betah di rumah? Pokoknya nggak mau main sama dia. Pokoknya yang taat sekali sama papanya, pekerja keras. Ini anak yang beda sekali. Ya, cari temen dia. Seperti itu, kamu mau nggak adik kamu mengalami hal yang seperti gini, misalnya begitu. Tapi dengan memasukkan nilai-nilai itu di hati nurani, kembali lagi ini adalah sesi 5 di Growing Kids. Masukkan di hati nurani itu akan menjadi nilai-nilai. Jadi akan firman yang berbicara dengan kuasanya, bukan hanya metode-metode kita. Begitu ya? Ya. Bagaimana memperbaiki keterlanjuran yang salah di mana pada saat Pritin mulai menunjukkan perlawanan pada instruksi orang tua. Lalu orang tua mengambil sikap menghindari konfrontasi. Ya, betul sekali. Ini yang dibahas tadi di awal bahwa wah susah deh. Wah memang remaja gitu deh. Kita lebih baik menghindar saja. Betul sekali. Dan itulah yang akan dibahas nanti di sesi sabar sedikit. Bagaimana mengoreksi anak di umur ini, itu nanti ada sesinya. Akan menyenangkan. Ya, sedikit lagi. Ya. Oke, yang berikutnya boleh. Kapan sebaiknya pendidikan seks mulai diajarkan? Nah, kita akan membahas nanti di sesi 6 secara lebih spesifik ya. Tetapi pada umur anak-anak pre-teen ini, tergantung umur ya, umur 8, 10, 11, 12, kami sempat waktu itu zaman anak-anak nonton Laskar Pelangi ya. Terus Anda yang nonton Laskar Pelangi ingat ya, waktu dia beli kapur gitu ya, tok gitu ya. Terus dia bilang, aku melihat kuku yang paling indah di seluruh dunia ya. Terus ada bunga-bunga yang jatuh ya. Itu adalah ketertarikan yang mulai muncul di usia anak-anak pra-remaja. Jadi kita membahas sesuai dengan kematangan mereka, kesiapan mereka. Dan bahwa anak-anak kita, waktu anak-anak kita mulai tertarik dengan lawan jenis, kita bersyukur ya bahwa anak kita normal dan jangan menghindar bahwa itu adalah ketertarikan yang wajar, dan betul-betul biasanya orang tua langsung khawatir yang enggak gitu, tapi anak-anak itu cinta monyet itu ada ya, maksudnya mereka waktu di usia pra-remaja sekarang tiba-tiba tuh sadar bahwa oh anak cewek itu beda sama anak cowok ya. Kalau waktu mereka kecil mereka main-main sama-sama biasa aja. Tapi mereka mulai menyadari, oh kalau cewek itu cantik gitu ya. Ada anak-anak pra-remaja yang bilang kalau rambutnya panjang itu cantik, karena dia mengasosiasikan rambut panjang itu sesuatu yang wah beda banget dan buat dia itu indah gitu ya. Nah, jadi kita ikut antusias. Oh iya, kamu sukanya yang gimana? Jadi jangan menghindar, tapi kita juga jangan terlalu takut ya kalau gimana. Nanti kita akan bahas sesuai dengan kematangan anak-anak, dan mengatakannya kami selalu mengatakan bahwa ada hal-hal waktu mereka menanyakan, kadang kita jawabnya itu terlalu jauh. Kita mikir mereka tanyanya level yang tertentu, padahal mereka tanya ke hal-hal seperti tadi ya, bahwa oh kalau kamu suka sama
orang ini itu waktu ayah dulu, ayah sukanya yang gini. Nah, itu kita bisa mulai bahas hanya ketertarikan awal dan apa-apa yang dilakukan. Nah, anak-anak remaja akan tanya, kok dia suka liatin aja Bun gitu. Oh, itu dia mau kenalan. Kita jangan bilang anak kecil nggak usah lihat-lihat gitu ya. Jadi atau di gereja anak-anak suka tanya, kalau aku ke sini dia ke sana, kalau aku sana dia ke situ gitu ya. Itulah ketertarikan dan tindakan anak-anak remaja yang mulai menunjukkan interest dengan teman lawan jenisnya. Nah, kita akan bahas lebih rinci nanti di sesi 6, tetapi dampingi sekali lagi dan dengerin waktu dia tertarik, tunjukkan antusiasme. Ya, jadi jangan ditahan, jangan. Tapi kalau cerita-cerita seperti ini dan pembahasan diskusi-diskusi seperti ini berlangsung secara terbuka dan wajar, nanti masuk ke pendidikan seks itu enak sekali. Sebagai satu hal yang wajar juga. Nah, banyak orang tua yang berpikir tentang pendidikan seks karena apa? Karena takut. Takut apa? Karena sekarang itu screen itu terlalu bebas. Jadi kita takut sekali. Bapak Ibu, Anda nggak akan menang lawan screen. Tapi kalau anak kita di umur berapapun, 8, 10, 12, atau 13, itu punya hubungan dengan kita, percaya kepada kita nggak takut sama screen, kita nggak takut sama media sosial, enggak. Karena dia mau menceritakan apa saja yang dia lihat di media sosial. Dan itu karena kita menceritakan kepada dia apa yang kita lihat, apa yang salah saya lihat, apa yang nggak boleh tapi saya juga lihat, baik di umur mereka atau di umur saya sekarang. Nah, itu akan jadi satu keterbukaan yang nanti pembahasannya malah enak gitu. Ya, akan bertahap ya, dari ketertarikan sampai kemudian nanti pembahasan mengenai hubungan yang lebih serius ya. Kalau di pelajaran sekolah mereka ada di biologi mengenai alat-alat reproduksi secara sains ya, tetapi kita akan bahas lebih rinci lagi nanti di sesi 6. Ya. Kemudian masuk usia 10 tahun, anak saya justru semakin suka menyendiri. Bagaimana menyikapi hal ini? Ya, makin nggak bunyi. Ada anak-anak yang diem terus di kamar melulu ya. Ketok-ketok nggak keluar makan masuk lagi ke kamar. Nah, jadi hal-hal sebetulnya ini banyak yang kalau kita revisit di Growing Kids Coachway, ada banyak hal yang kita bisa lakukan, ya, ngobrol-ngobrol, mengantar ke sekolah, dan banyak orang tua yang memilih untuk betul-betul mendampingi dan punya family time dan waktu punya ngobrol, atau yang paling indah adalah waktu mau tidur ditemenin. Karena waktu tidur itu banyak sekali kalau di Growing Kids dikatakan adalah opening windows ya. Ada dunia publik, dunia personal, dan dunia privat. Dunia privat itu apa yang ada di hati seseorang yang kita nggak bisa masuk kecuali kita diundang ya. Dan biasanya dunia privat itu menjadi lebih soft pada malam hari waktu kita mau tidur, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Karena kan kita secara fisik kita udah beristirahat sambil tidur-tiduran, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Nah, itu akan membangun. Jadi meskipun anak-anak di usia pra-remaja bukan menemani mereka tidur, tapi kita masuk ke kamar mereka, ngobrol-ngobrol sebentar. Dan pergunakan masa PSBB ini dengan baik. Karena di masa ini Anda perlu main jauh lebih banyak dengan anak-anak, termasuk anak umur 10. Kalau Anda main lebih banyak lagi dengan dia, itu dia akan lebih terbuka. Dia tetap akan punya dia akan ambil waktu-waktu untuk privacy. Dia akan ambil. Tapi waktu kita memberikan waktu main lebih banyak bersama-sama, entah itu bulu tangkis, entah nge-gym, entah di rumah maksudnya, entah main sepeda bareng, entah jalan bareng, apapun, itu akan membuka dia. Salurannya tuh ada. Walaupun dia udah mulai masuk ke masa pra-remaja yang membutuhkan privacy lebih banyak. Kami suka muncul kadang-kadang terus tanya, lagi dengerin apa?
ada lagu baru apa ya, kita tunjukkan ya, itu toko-toko musik Korea, kamu dengerin apa, siapa yang baru, coba setelin dong, setelin, ayah mau dengerin ini, kita ikut-ikut fun-fun juga lah ya, kita nggak tahu siapa, tapi ini ada si ini nih, ya, kita tunjukkan ketertarikan terhadap apa yang ada di dunia mereka ya. Orang kalau satu hobi kan, wah bunyi, bisa cerita. Iya, jadi mereka kadang tahu ya, mereka bilang, waktu saya bilang, apa sih musiknya lagi apa sih? Yang nggak akan suka lah. Ya nggak apa-apa, mau denger aja. Terus ya udah di setel. Tuh kan nggak suka kan? Ya nggak apa-apa, pura-pura gila-gilaan aja gitu ya. Sebenarnya suka nggak sih? Ya enggak gitu. Tapi maksudnya itu mencoba aja menjembatani. Oh lagi denger musik gini. Kamu paling suka grup apa sih? Misalnya anaknya suka, anak kami yang berapa ya, nomor 4 ya, nomor 1 juga dulu suka grup-grup Korea itu, begitu kan, nggak pernah hafal grup kita nyanyi juga Korea kan, sini coba dengerin lagunya, gini, makin canggih ya. Kita bahas dari segi panggungnya, segi lightingnya, segi jogetnya, segala macam, walaupun nggak suka, jadi tapi bisa jadi kita. Jembatan diskusi, itu dia. Waktu mereka udah besar sekarang, yang besar kasih lihat nih, ada film yang paling top nih sekarang, Hamilton katanya. Tapi kalau ayah nonton juga pasti nanya terus, nggak ngerti nanti. Kami nonton bareng, iya sih nggak ngerti. Tapi disetel bareng nonton juga. Iya. Silakan, Helena, atur waktunya masih ada, kami ikutin aja. Masih ada, Pak. Bagaimana dengan anak yang berkebutuhan khusus, di mana perkembangan usianya tidak seperti anak-anak lainnya? Ya, betul sekali. Pasti namanya juga berkebutuhan khusus, kebutuhan dia khusus. Dan jelas kami nggak ahlinya soal itu. Jadi Anda harus bertanya kepada yang ahli. Kami punya teman yang ahli, dia punya anak yang autis, dan jadi dia ambil sekolah untuk itu, ambil S2, kemudian sekarang buka kantor itu, jadi kami bisa refer Anda ke teman-teman seperti itu, yang bisa memberikan saran yang lebih baik jauh pasti dari kami. Orang yang ahli untuk mendampingi. Iya. Bagaimana membimbing atau membuat aturan dalam jam penggunaan screen time WA dan YouTube pada anak remaja? Terutama saat ini kan banyak home learning gitu ya. Ada juga yang bertanya, kadang-kadang waktu dalam proses home learning, dia malah nonton YouTube waktu proses belajar. Sudah diingatkan akan dihukum gitu, tapi masih begitu lagi. Ya, itulah kelemahan home learning. Dan itu terjadi. Kalau ngabur gurunya juga tak berdaya. Iya, itu terjadi di seluruh dunia. Ya. Jadi bersyukurlah atas hal itu. Sehingga Anda jangan ngecekin setiap kali. Bisa jantungan Anda. Ya. Jadi adakan sesi ngobrol mingguan. Minggu ini tanya sama anaknya. Minggu ini kamu lakukan itu enggak? Jadi bikin dia self assessment begitu ya. Kamu curi-curi ini enggak waktu belajar di sekolah? Enggak kelihatan pasti sama gurumu ya. Gitu kita bercanda lah gitu ya. Kita juga nakal kayak gitu dulu waktu SMA sama SMP. Tuh banyak yang ketawa tuh. Nggak usah ngaku dosa, nggak usah. Ya. Tapi kita punya kenakalan-kenakalan seperti gitu. Yang masih dalam taraf kewajaran. Oke? Jadi kita buka percakapan seperti itu. Iya, bosen soalnya, Mi. Oke, berapa? Di dalam 5 hari ini kamu sekolah, berapa hari yang kamu enggak pakai itu lihat YouTube? Terus dia bilang, sehari, Mi. Oke, gitu ya, misalnya kita gitu ya. Kita make it a big deal, gitu ya. Terus waktu minggu depannya, minggu ini berapa? 2. Oh, oke, let's celebrate. Wah, begitu ya. Itu satu peningkatan. Waktu dia bilang, real struggle. Aku ngantuk banget nih. Terus jadi gimana Mami bisa bantuin?
Pasti kamu matiin videonya ya. Bilang begitu. Itu sambil bercanda ya. Begitu. Anak kami sekarang umur 24. Udah lulus S2. Ikut training di di perusahaan. Zoom. Ngantuk. Tadi siang kita makan bersama. Ya iya. Ngantuk banget. Pasti matiin ya. Saya bilang begitu ya. Lompat lah. Oke, begitu ya. Itu sesuatu yang wajar. Jadi bicarakanlah secara wajar. Jangan seperti kita itu jadi seperti nabi di rumah. Semua dosa anak-anak kita tunjuk satu persatu. Ayo, buka YouTube apa? Ayo. Itu jadi sesuatu yang sangat tidak menarik dan tidak menumbuhkan keluarga yang jadi satu. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Kita juga ngantuk kok. Nanti kita bahas di sesi 4. Apa siapa koreksi? yang ngantuk sekarang? Ini sekarang juga ada yang ngantuk kok. Nggak apa-apa, tenang aja. Ya, ini cuma pritin aja kok. Ya. Boleh. Jadi nanti kita bahas. Ada hal-hal yang harus dikoreksi. Ada yang harus diberikan konsekuensi. Seperti kita bicarakan di Growing Kids Causeway. Tapi soal ini soal anugerah lah ya. Soal PSBB ini. Jangan terlalu dibikin itu segala macam dosa dibahas gitu ya. Approachable kitanya dan gimana kita bisa bantuin. Iya. Begitu. Nanti sepakati ya di sesi-sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana berdialog dan menyepakati untuk menyelesaikan masalah. Jadi masalah itu dihadapi bareng-bareng anak dan kita side by side seperti gambar tadi ya. Iya. Bukan kita terhadap anak. Oke. Yang berikutnya, Pak, bagaimana kalau nilai-nilai moral yang kita tanam dari kecil tidak menjadi nilai dalam diri anak tersebut setelah anak itu menjadi remaja 15 tahun? Sedangkan kita tidak boleh memaksa lagi. Contohnya saat teduh. Betul. Sekarang saya juga tanya deh ya sama Bapak Ibu ini semua yang terhormat ya. Siapa yang bolong-bolong? Saat teduhnya waktu masih muda, waktu udah nikah, sekarang juga. Jadi tenang aja. Ada dry season. Iya, kita semua mengalami itu. Jangan melihat anak itu sebagai dia berdosa, dia bersalah. Begini, waktu kita cara melihatnya begitu, anak langsung rasa tuh waktu kita nanya, anak langsung rasa. Udah saat teduh belum? Gimana cara kita bertanya? Nanti sesi 3 itu ya. Tapi pertanyaannya advance semuanya. Tapi tolong jangan melihat anak itu dengan segala macam yang penuh dosa. Jangan ya. Tenang aja. Waktu Anda mengalami hal-hal seperti itu, pertanyaan saya adalah Anda bersedia enggak cerita? Waktu kita males. Anda males saat teduh. Mami juga kadang-kadang. Piye, corone ku piye? Mau tahu nggak mami gimana? Balik lagi. Waktu kita lagi males banget ke gereja. Waktu lagi nggak mau dengerin khotbah. Waktu ngantuk kita semua melakukan kesalahan-kesalahan itu. Jadi jangan kita punya mata yang seperti mata elang, melihat itu anak kita sebagai satu, waduh, kita mau makan dia karena dia salah. Enggak 1, 2, 3 kali minggu ini. Betapa berdosanya anak kita. Jangan, tolong ya. Tadi 1 Korintus 13, kita mesti lebih mengasihi anak-anak kita. Dia saat teduh ataupun enggak saat teduh. Amin. Oke. Ya. Bagaimana mengalihkan anak-anak dari gadget untuk bersama saling loyal di dalam keluarga? Ya, itu memang perlu ditanyakan kepada orang tua terlebih dahulu. Bagaimana orang tua sendiri mengalihkan perhatiannya dari gadget? Kan ini dalam pengaruh ya. Nah, jadi kita itu gimana? Kitanya mengurangi screen time-nya piye carane. Nah, kalau anak-anak bisa melihat kita sebagai orang tua, screen time kita batasi, dia akan lihat pengaruh kita. Ya, di keluarga kami sepakat beberapa
event di dalam kalender itu yang kami kasih flag family time. Demikian juga dengan di keseharian. Seharian kami punya yang biasanya waktu family time itu kapan dan disepakati. Sehingga pada waktu itu kita akan ngumpul. Ya, tapi di luar masa transisi PSBB ya, maksudnya seperti ini ya. Ya, tentu setiap keluarga perlu pakai jadwal. Yang kalau dengan anak-anak remaja itu perlu didiskusikan dan disepakati bersama. Jadwal dan kesepakatan. Begitu ya. Kalau anak saya mau kuliah keluar, apakah sudah terlambat untuk menerapkan parenting ini? Kalau anak sudah mau kuliah keluar, berdoalah supaya dia mendapat orang, dipertemukan dengan orang tertentu yang melanjutkan. Ya, yang betul-betul orang yang takut akan Tuhan, entah itu di kampus, entah di rumah tinggalnya, entah di kota itu, dimanapun, dan Tuhan jauh lebih berkuasa untuk mempertemukan dia dengan orang seperti itu. Dan itulah yang kami doakan kepada setiap anak kami dan kepada anak-anak teman yang akan berangkat. Supaya ada divine appointment. Tuhan pertemukan dia dengan seorang atau berapa orang yang dia bisa connect. Dan bisa menjadi teladan, jadi mentor, jadi seseorang yang dia look up, dia bisa berbagi. Ya, dan itu selalu indah. Indah sekali. Doakan, karena ada orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menumbuhkan anak-anak kita. Kalau dia sudah siap untuk keluar dari rumah dan waktunya udah nggak banyak ya. Iya. Bagaimana sebaiknya orang tua bersikap ketika anak-anak menceritakan dosa yang mereka lakukan, misalnya terpapar pornografi? Wah, bagus sekali ini. Tenang aja. Berapa banyak dari kita yang pernah terpapar? Kasih dia temen. Ya kan? Saya SMP. Saya sekolah di sekolah cowok loh. Majalah digulung-gulung. Wah, bukan SMP, SD. Hebat nggak tuh bobroknya? Jadi saya cerita pengalaman saya. Bukan SD negeri loh. Bukan, SD yang terhormat di Kota Bandung. Jadi cerita apa, bagaimana melihat itu, bagaimana itu stick in your mind for years. Begitu. Dan memberitahu bagaimana apa deg-degannya, nggak enaknya, pikirannya jadi kacau. Jadi waktu mendengarkan itu dari anak, berterima kasih, betul-betul berterima kasih. Dia terbuka kepada Anda. Bilang, papi senang sekali. Papi bersyukur sekali kamu cerita seperti ini. Dan nanti dalam doa Anda sendiri, Anda bersyukur luar biasa. Karena buat anak untuk cerita, itu pergumulan besar. Jadi kalau anak Anda cerita, katakan kepada dia, papi bangga sekali sama kamu. Papi bersyukur sekali. Nah, baru diskusikan. Apa sih? Enak nggak kamu? Apa yang kamu suka? Apa yang nggak enak? Apa yang menghantui kemudian? Apa pengaruhnya untuk hari-hari berikutnya? Bagaimana itu mengganggu pelajaran kamu? Bagaimana itu mengganggu kamu melihat orang? Diskusikan. Dan itu nggak sekali diskusi, berkali-kali, gitu ya. Sampai bilang, kamu mau didoain apa? Yuk, ayah doakan sekarang. Papi doain. Terus nanti sekali-sekali cek gimana kamu sekarang. Udah lebih aman? Pakai kalimat kode aja begitu. Udah lebih aman? Apa yang perlu kita amankan di rumah ini? Apakah letak komputer yang ngadep sendiri, gitu, yang screen-nya nggak kelihatan? Apakah dikasih handphonenya yang jangan yang smart banget, yang rada-rada stupid phone gitu, begitu, sehingga ini terbatas segalanya. Katakan kepada dia, karena papi mau jaga kamu. Begitu, bukan mau larang kamu. Sepakati boundariesnya apa untuk menolong dia bisa.
Jadi kalau anak bercerita tentang itu, wah itu luar biasa, bagus sekali. Iya. Kalau yang preteen adalah anak perempuan, apakah harus mama yang lebih dekat pendekatan ke anak perempuan tersebut? Dan jika anak laki-laki, apakah papa yang harus lebih banyak mendampingi? Pada prinsipnya dua-dua. Namun kita mengakui ada chemistry. Berdasarkan sifat, berdasarkan hobi, berdasarkan apalah ya, kepribadian gitu ya. Chemistry begitu. Ya itu nggak bisa dielakkan. Sama seperti kita punya teman, yang ini teman baik, yang ini teman biasa, sama di rumah juga begitu. Tetapi kita tetap papa melakukan fungsi sebagai papa, mama melakukan fungsi sebagai mama. Nurture, protect, papa protect, mama nurture, semuanya itu tetap dilakukan. Tapi nggak ada garis. Oh, anak cewek akan lebih dekat sama papa, anak cowok lebih dekat sama mama, atau sebaliknya, nggak ada garis itu. Begitu ya. Kita sudah habis waktu atau masih ada? Sudah habis, tidak bisa kita tanyakan saat ini semua ya. Nah, betul. Kami tutup dulu dalam doa ya. Oke, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa, kami datang kembali bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk memperlengkapi kami, mendampingi anak-anak kami di usia pra-remaja. Tuhan tolonglah kami supaya kami betul-betul lebih mengasihi mereka berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 11 tadi. Kami berterima kasih untuk anak-anak yang Tuhan tumbuhkan. Tuhan tolong supaya kami betul-betul bisa melakukan 1-2 hal untuk lebih menunjukkan kasih kami. Tuhan tolong supaya kami terlebih dahulu diubahkan dan berubah di dalam Tuhan. Dan dengan itu kami bisa mendidik anak-anak kami lebih baik lagi dalam masa pra-remaja dan remaja. Kiranya melalui sesi-sesi yang kami ikuti, kami boleh semakin diperlengkapi dan betul-betul menunjukkan kesetiaan dan terlebih lagi untuk melakukan hal-hal yang menjadi tugas dan menjadi PR kami. Kiranya Tuhan pertemukan kami nanti di tanggal berikutnya, tanggal 15, dan kami ingin melakukan bagian kami, terutama kami banyak kesempatan di masa PSBB ini. Tuhan berikan kami hati yang lebih dan hikmat yang lebih lagi untuk kami melakukan hal-hal yang sudah kami baca atau yang harus kami revisit lagi. Tuhan kiranya menolong setiap pasangan yang hadir hari ini dan mereka boleh melakukannya apa yang sudah dipelajari yang kami bicarakan. Terima kasih untuk sesi sore hari ini. Kami tetap ingin bertemu nanti di sesi berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga, Tuhan memberkati gereja kami, Tuhan memberkati pelayanan kami, dan juga besok pada waktu kami beribadah. Kami bersyukur, berdoa, dan meminta di dalam satu nama, Juru Selamat dan Raja Tuhan kami, di dalam nama Yesus. Dan semua kita katakan, amin. Terima kasih. Terima kasih Gereja GKY Greenfield yang sudah memfasilitasi. Ya, kami kembalikan kepada Pendeta Jonathan dan host Helena, silakan. Baik, terima kasih Pak Rizal, Bu Rina, untuk sesinya yang sangat memberkati setiap kami. Dan nampaknya antusias peserta semakin meningkat, makin sore makin banyak pertanyaan. Dan saudara sekalian, ini pemanasan ya, baru sesi yang pertama. Dan karena itu kita terus mendorong untuk saudara-saudara sekalian terus mengikuti sampai sesi yang terakhir. Ya, kita sungguh bersyukur untuk kesempatan yang baik seperti ini. Dan yang terpenting bagi setiap kami dan juga pasti bagi Pak Rizal dan Bu Rina adalah kita menerapkannya di rumah, lakukan itu di rumah, dan doakan anak-anak kita sehingga ada kuasa Tuhan yang bekerja menyertai saudara-saudara sekalian. Baik, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di tanggal 15 Agustus di jam yang sama. Tuhan memberkati setiap kita. Dan terima kasih untuk Pak Rizal dan Ibu Rina Badudu. Tuhan memberkati pelayanan Pak Rizal dan Ibu Rina. Sampai ketemu.